Baskara Aditama, selingkuhannya, ditikam saat melindunginya, dan dilarikan ke unit perawatan intensif. Sebelum masuk ke ruang operasi, ia menggenggam tanganku erat-erat. Kirana, kamu harus tetap di sini dan merawatku. Maya tidak bisa merawat orang. Aku mengangguk ringan, lalu pulang ke rumah, mengemasi barang-barangku, dan terbang ke London. Keesokan harinya, saat mendengar kabar itu, ia hancur lebur di ranjang rumah sakitnya. Pada malam Baskara ditikam karena melindungi Maya, jejak darah yang membentang dari ruang gawat darurat hingga ke pintu masuk begitu merah menyakitkan mata. Sebelum masuk ke ruang operasi, ia mencengkeram tanganku sekuat tenaga, lalu dengan suara serak bagai pasir, ia berkata, Kirana, kamu harus tetap di sini dan merawatku. Maya tidak bisa merawat orang. Aku melirik Maya yang sedang menangis dan gemetar di dekat pos perawat, lalu dengan tenang menjawab, iya. Dengan tanganku yang lain, aku mematikan fitur berbagi lokasi di ponselku. Pada saat itu, aku mendengar sesuatu dalam diriku putus. Bukan amarah, bukan pula kesedihan. Benang yang telah kutahan tegang selama 3 tahun akhirnya putus total. Baskara masih menatapku. Wajahnya pucat pasi karena kehilangan banyak darah, tetapi matanya penuh keyakinan. Keyakinan bahwa aku sama sekali tidak akan meninggalkannya. Seperti yang sudah-sudah, ia yakin aku akan menelan semua penghinaan, membereskan kekacauannya, menjaga nama baik keluarga Aditama, dan mengambil alih semua pekerjaan kotor yang tidak bisa dilakukan Maya. Aku menunduk, menatap tanganku yang digenggamnya. Telapak tangannya lengket dan dingin bersimbah darah. 3 menit yang lalu, di koridor darurat, ia justru menenangkan Maya. Jangan takut, ada aku di sini, katanya. Ia sama sekali tidak bertanya apakah aku takut, dan ia juga tidak menyadari bahwa aku terdorong ke sudut dinding oleh kerumunan orang hingga punggung tanganku tergores troli medis. Aku hanya berdiri di sana, dengan darah mengalir dari punggung tanganku, merasa seperti orang luar yang tak dihiraukan. Maya menangis tersedu-sedu sambil memeluk tubuh Baskara. Mas Baskara, aku tidak sengaja. Aku tidak tahu kalau dia membawa pisau. Bahu Maya terguncang karena tangisnya, tetapi ia sangat berhati-hati untuk tidak menyentuh luka Baskara. Ketika darah nyaris menyentuh ujung roknya, tanpa sadar ia mundur selangkah. Meski begitu, Baskara tetap mengangkat tangan dan melindunginya. Sebaiknya kamu jangan lihat. Aku ada di sini. 3 tahun menikah, baru kali ini aku melihat dengan begitu jelas bahwa ego seorang pria bisa menjadi begitu nyata. Saat pisau itu terhunus, orang pertama yang ia lindungi adalah wanita lain. Bahkan saat terbaring di berangkar darurat, yang ia khawatirkan adalah wanita itu tidak bisa merawat orang. Dokter mendesak keluarga untuk menandatangani surat persetujuan operasi. Ibu mertuaku, Bu Sandra, datang terhuyung-huyung ke rumah sakit. Kalimat pertamanya bukanlah menanyakan kondisi putranya, melainkan membentakku. Kirana, bagaimana caramu menjaga Baskara? Kenapa kamu tidak menghentikannya sampai terjadi hal besar seperti ini? Melihatnya, aku tiba-tiba merasa semuanya konyol. Malam ini adalah malam apresiasi donatur Yayasan Aditama. Maya adalah konsultan proyek yang dibawa paksa oleh Baskara. Seorang pria yang disebut-sebut sebagai mantan rekan bisnis, Maya tiba-tiba menyerbu masuk ke aula, menodongkan pisau dan menuntutnya untuk membayar utang. Baskara maju untuk melindunginya. Atas perintah ibu mertua, aku berada di belakang panggung, memeriksa daftar donatur. Aku baru tahu ada insiden setelah mendengar jeritan dan bergegas keluar. Namun, di mulut ibu mertuaku, semua ini menjadi salahku. Aku tidak membela diri. Aku menerima formulir persetujuan operasi dari perawat dan menandatanganinya dengan namaku. Kirana Prameswari, istri pasien. Saat menuliskan nama ini di atas kertas, tanganku sama sekali tidak gemetar. Perawat itu melirikku dan berkata dengan suara pelan, Ibu Kirana, tangan Anda terluka, perlu saya obati? Aku menggeleng, tolong selamatkan dia dulu. Baskara mendengar itu. Sudut matanya sedikit melembut. Mungkin ia berpikir aku masih Kirana yang dulu, yang selalu memprioritaskannya. Ia menggerakkan jarinya dengan susah payah. Kirana, turuti saja, jangan membuat keributan. Kata-kata jangan membuat keributan sudah sering kudengar. Ketika Maya demam tinggi, ia memanggilku pulang dari ziarah ke makam ibuku. Jangan dipermasalahkan, dia sendirian dan ketakutan di rumah sakit, katanya. Ketika Maya melakukan kesalahan kerja dan menghilangkan dokumen yayasan, ia menyuruhku bekerja semalaman untuk membuatnya kembali. Jangan dipermasalahkan, dia baru kembali ke Indonesia dan belum paham alur kerja, katanya. Ketika Maya mabuk dan menangis di pelukannya, ia memintaku untuk tidak salah paham.
Jangan dipermasalahkan, dia hanya butuh rasa aman. Katanya. Sekarang, setelah menerima tikaman demi wanita itu dan menodai separuh koridor dengan darahnya, ia masih memintaku untuk tidak membuat keributan. Aku tiba-tiba tersenyum tipis. Sangat tipis. Hingga Baskara tidak menyadarinya. Perawat mendorong Brangkar ke ruang operasi. Maya mencoba mengikuti, lalu berhenti. Ia menatapku dengan mata sembab. Mbak Kirana, maafkan aku. Ini semua salahku. Tolong jaga Mas Baskara baik-baik, ya. Yang paling ia butuhkan saat ini adalah Mbak. Aku menatap matanya yang merah dan bengkak. Gaun putih yang ia kenakan adalah gaun yang secara khusus dipesankan oleh Baskara. Aku tahu, karena akulah yang membayar tagihannya. Baskara bilang, sebagai wajah yayasan, penampilan Maya tidak boleh terlalu buruk. Saat itu, aku hanya diam dan mentransfer uangnya. Kalau dipikir-pikir sekarang, betapa murah hatinya aku. Baju tempur untuk selingkuhan suami, agar bisa masuk ke rumahku dengan percaya diri pun aku sendiri yang membayarnya. Aku mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasi perekam suara. Sejak Baskara berkata, kamu harus tetap di sini dan merawatku, rekaman itu terus berjalan. Bukannya aku punya firasat. Aku hanya belajar dari 3 tahun terakhir, setiap kali keluarga Aditama melimpahkan tanggung jawab kepadaku, aku harus menyimpan bukti. Aku memasukkan ponsel kembali ke dalam tas. Seorang perawat datang membawa rekam medis. Ibu Kirana, kondisi pasien cukup kritis. Mengenai biaya observasi selanjutnya, saya akan bayar dengan kartu. Ibu mertuaku di sampingku bernapas lega. Tanpa mengucapkan terima kasih, ia hanya berkata, sudah seharusnya kamu yang bayar. Suami istri itu satu kesatuan, jangan perhitungan soal uang di saat seperti ini. Aku mengangguk, iya. Aku tidak menatapnya. Apa-apaan sikapmu itu? Saat aku mengangkat wajah, ia terdiam. Operasinya belum selesai. Saya tidak mau bertengkar di rumah sakit. Kalimat ini berhasil membungkamnya. Ia adalah orang yang paling peduli pada citra publik. Apalagi di tempat umum seperti rumah sakit, ia tidak akan berani berteriak-teriak dengan kata-kata kasar. Maya duduk di bangku sambil terisak. Ibu mertuaku menghampiri dan memeluknya. Maya, kamu pasti takut sekali, ya? Tidak apa-apa. Baskara itu anak yang kuat. Aku berdiri di depan loket pembayaran, mendengarkan suara tangis mereka berdua. Yang satu adalah wanita di hati suamiku, yang satu lagi adalah gadis malang kesayangan mertuaku. Dan aku adalah istri dari keluarga Aditama yang harus menandatangani surat, membayar tagihan, dan sama sekali tidak boleh runtuh. Aku menerima kwitansi, lalu memotret dan menyimpannya. Kemudian aku pergi ke pos perawat dan meminta salinan rekam medis darurat. Tatapan perawat itu sedikit rumit. Ia berbisik, Ibu Kirana, kamera pengawas di koridor tadi menyala. Loh, aku berhenti sejenak. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya menyerahkan salinan rekam medis. Aku menerimanya dan berkata, terima kasih. Menjelang tengah malam, Baskara dikeluarkan dari ruang operasi. Dokter berkata lukanya meleset 2 cm dari organ vital, tapi karena kehilangan banyak darah, ia masih perlu diobservasi secara intensif. Ibu mertuaku lemas dan Maya kembali menangis. Aku berdiri paling belakang, mencatat semua instruksi dokter di aplikasi catatan ponselku. Melihat itu, raut wajah ibu mertuaku sedikit melunak. Nah, begini baru namanya seorang istri. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menyimpan catatan itu, lalu meneruskannya kepada 3 orang, Hermawan, asisten pribadi Baskara, ibu mertuaku, dan Maya. Judulnya kutulis dengan jelas. Instruksi perawatan pasca operasi Baskara Aditama. Mohon pihak terkait untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Ibu mertuaku tidak mengerti. Apa maksudnya ini? Aku menyimpan ponselku. Artinya persis seperti yang tertulis. Ia mengerutkan kening. Kirana, Baskara masih di ICU, kamu mau lepas tangan begitu saja? Aku menatap lampu merah dingin di atas pintu ICU. Saya sudah menandatangani surat, sudah membayar tagihan, dan sudah memberitahukan instruksi perawatannya. Lalu kamu mau kemana? Aku menunduk melihat jam. Pukul 02.40 pagi. Email konfirmasi penerimaan kerja dari London masih ada di kotak masukku. Seharusnya besok aku memberikan jawaban penolakan. Karena Baskara berkata Maya baru bergabung dengan yayasan dan masih banyak yang belum ia mengerti, jadi ia memintaku untuk membimbingnya lebih lama. Tetapi sekarang, aku tiba-tiba merasa email itu datang di saat yang tepat. Aku mengangkat wajah menatap ibu mertuaku. Pulang ke rumah untuk mengambil baju ganti.
Ibu mertuaku tersenyum puas. Cepat pergi dan cepat kembali. Baskara pasti akan mencarimu begitu sadar. Maya mengangkat wajahnya. Kilatan kemenangan tipis melintas di matanya. Mungkin ia berpikir aku kalah lagi. Aku berbalik dan meninggalkan rumah sakit. Saat berjalan ke pintu keluar lobi darurat, ponselku bergetar sekali. Itu adalah pesan yang dikirim Baskara sebelum ia kehilangan kesadaran. Kirana, jangan salahkan Maya. Aku menatap beberapa kata itu, berdiri di tengah angin malam yang dingin, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bahkan saat nyawanya terancam, ia masih ingat untuk memintaku tidak menyalahkan Maya. Lalu bagaimana denganku? Aku mengambil tangkapan layar pesan itu dan menyimpannya di folder bernama Bukti Perceraian. Lalu aku memanggil taksi dan pulang ke kediaman keluarga Aditama. Saat membuka pintu kamar tidur, lampu tidur oranye yang hangat masih menyala. Di meja samping tempat tidur, terpajang foto pernikahan kami. Dalam foto itu, Baskara menunduk memasangkan cincin di jariku. Semua orang bilang tatapannya padaku penuh cinta. Aku membalikkan foto itu. Lalu aku melepas cincin kawin dari jari manisku dan meletakkannya di atas bingkai. Suaranya sangat pelan, tetapi terasa seolah telah mengakhiri pernikahan ini. Aku membuka lemari dan mengeluarkan koper yang sudah kusiapkan. Paspor, KTP, ijazah, buku catatan restorasi peninggalan ibuku, pembukuan selama 3 tahun, salinan kwitansi rumah sakit, riwayat percakapan. Tidak ada satupun yang tertinggal. Aku tidak membawa satu barang pun milik Baskara. Barang-barang itu terlalu berat, dan aku tidak mau memikulnya lagi. Pukul 4 pagi, mobil melaju menuju bandara. Langit masih kelabu. Sebuah pesan suara masuk dari ibu mertuaku. Kirana, supnya sudah ibu siapkan. Nanti kalau Baskara bangun, tidak boleh tidak ada siapa-siapa. Maya juga masih syok, sekalian belikan dia bubur ayam, ya. Setelah selesai mendengarkan, aku hanya mengetik 2 kata, baik bu. Lalu aku memblokirnya. Sebelum naik ke pesawat, aku mengirim pesan kepada pengacaraku, Pak Wijoyo. Tolong mulai siapkan gugatan cerai. Balasan dari Pak Wijoyo datang dengan cepat. Akhirnya, Bu. Aku menatap lampu-lampu di landasan pacu di luar jendela. Ya, akhirnya. Saat pesawat lepas landas, Jakarta masih terlelap. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menoleh ke belakang. Saat pesawat menembus awan, ponselku akhirnya sunyi. Bukan karena tidak ada lagi yang menghubungiku, tetapi karena aku telah memutus semua yang harus diputus. Aku mematikan fitur berbagi lokasi, keluar dari grup WhatsApp keluarga Aditama, dan mencabut wewenang darurat untuk asisten Baskara. Aku memasukkan ibu mertua dan semua kerabat ke dalam daftar blokir. Hanya satu, nomor Baskara, yang masih tersisa di daftar kontakku. Bukan karena masih ada perasaan, tapi karena bukti akan datang dengan sendirinya dari dia. Selama penerbangan belasan jam, aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku terus memimpikan jejak darah yang panjang di koridor rumah sakit. Ketika aku membuka mata, pramugari sedang membagikan sarapan. Aku menunduk dan melihat luka di punggung tanganku sudah menjadi keropeng tipis. Tadi malam begitu kacau, tidak ada yang ingat aku juga terluka. Bagiku, itu hal biasa. Di keluarga Aditama, Kirana Prameswari terluka bukanlah masalah besar. Ketika Maak Baskara kambuh, akulah yang membuatkan bubur. Ketika tekanan darah ibu mertua naik, akulah yang menemaninya ke dokter spesialis. Ketika Maya berkata ia tidak terbiasa dengan cuaca Jakarta, akulah yang mengatur apartemen, petugas kebersihan, dan sopir untuknya. Ketika aku sendiri demam 39 derajat, Baskara hanya berkata di telepon, minta ART buatkan air jahe saja. Malam ini aku harus menemani Maya bertemu sponsor. Dulu, aku masih membuat-buat alasan untuknya. Dia sibuk. Tanggung jawabnya besar. Maya baru kembali dan belum punya koneksi. Baru belakangan aku sadar. Hal yang paling menakutkan bagi seseorang bukanlah tidak dicintai. Melainkan sudah jelas tidak dicintai, tetapi masih menuliskan ribuan alasan untuk membelanya. Pesawat mendarat di London pada pagi hari waktu setempat. Langit berwarna biru keabu-abuan, dan udaranya dingin menyegarkan. Begitu aku mendorong troli bagasi keluar dari bandara dan ponselku terhubung ke jaringan, pesan-pesan bermunculan. 97 panggilan tak terjawab. Ratusan pesan singkat, email, dan pesan WhatsApp. Nada bicara ibu mertuaku berubah dari memerintah, menjadi bertanya, dan akhirnya panik. Kirana, kamu di mana? Jangan keras kepala di saat seperti ini. Baskara bangun dan yang pertama kali ia tanyakan adalah kamu. Cepat ke rumah sakit. Kamu gila.
Mematikan fitur lokasi? Kirana, ibu tidak akan menyalahkanmu, yang penting kamu kembali dulu. Baskara bilang lukanya sakit. Maya juga menangis sampai pingsan, kamar rumah sakit jadi kacau balau. Pesan terakhir datang dari asisten pribadi Baskara, Hermawan. Ibu Kirana, Bapak sudah sadar. Beliau tidak bisa mengendalikan emosinya setelah tahu ibu pergi ke London. Lukanya kembali berdarah, dan dokter meminta keluarga untuk menenangkan emosinya. Aku menatap kata, keluarga, dan terdiam sejenak. Dulu, aku pikir dua kata itu sangat berat. Saking beratnya, hingga aku menolak tawaran dari pusat restorasi di London. Saking beratnya hingga aku menolak proyek yang paling ingin diselesaikan oleh almarhumah ibuku. Saking beratnya hingga aku merasa itu adalah tanggung jawab yang membuatku harus terus memperpanjang kontrak pernikahan 3 tahun tanpa syarat. Tetapi tadi malam, Baskara sendiri yang menguraikan makna kata itu untukku. Istri adalah keluarga. Keluarga adalah pihak yang menandatangani surat, membayar, merawat, dan menanggung jawab. Maya adalah orang di dalam hati. Orang di dalam hati hanya perlu dilindungi, dihibur, dan dimaafkan. Saat aku menarik koper keluar dari bandara, yang menjemputku adalah Ibu Rina. Ia adalah kepala proyek di pusat restorasi London dan juga teman lama almarhumah ibuku. Begitu melihatku, ia merentangkan tangan dan memelukku. Kirana, akhirnya kamu datang juga. Kata-kata itu begitu ringan, tetapi tiba-tiba membuat mataku panas. Akhirnya. Ya. Akhirnya aku datang. Bukan sebagai istri keluarga Aditama, bukan sebagai bayang-bayang seseorang, tetapi hanya sebagai Kirana Prameswari. Dalam perjalanan ke apartemen, Ibu Rina menyerahkan dokumen penerimaan kerja kepadaku. Proyek akan dimulai 3 hari lagi. Istirahatlah dulu. Kamarmu sudah disiapkan. Hanya 15 menit jalan kaki dari pusat restorasi. Aku menerima dokumen itu dan berkata, terima kasih, Bu. Ia melihat tanganku dan berkata, tanganmu terluka. Aku menarik tanganku. Bukan apa-apa. Ibu Rina mengerutkan kening. Di sini, sekecil apapun lukanya harus dirawat dengan benar. Ia meminta sopir untuk mampir ke klinik terlebih dahulu. Saat dokter sedang membersihkan lukaku, ponselku menyala lagi. Akhirnya ia sendiri yang menelepon. Aku menatap layar, menunggu hingga hampir terputus otomatis, baru kemudian mengangkatnya. Suasana di seberang telepon sangat bising, dengan suara alat medis yang berbunyi bip-bip. Ibu mertuaku terdengar menangis tertahan di sampingnya. Maya juga sepertinya terisak. Suara Baskara sangat serak. Kirana, kamu di mana? Aku menjawab dengan tenang, di London. Hening beberapa detik di seberang telepon, lalu terdengar napasnya yang tertahan. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Aku hampir tertawa. Sampai sekarang pun, ia masih berpikir hidupku memerlukan izin darinya. Saya yang mengizinkan diri saya sendiri. Baskara sepertinya tidak mengerti. Aku di rumah sakit. Aku hampir mati. Dokter bilang lukanya meleset dari organ vital. Kirana. Tiba-tiba ia meninggikan suaranya, lalu mengerang. Terdengar jeritan ibu mertuaku. Baskara. Dokter. Dokter, cepat ke sini. Suasana di seberang telepon menjadi kacau. Maya menangis dan berkata, Mbak Kirana, jangan memprovokasi Mas Baskara. Dia baru saja sadar. Kenapa Mbak bisa begitu kejam? Aku menjauhkan ponselku sedikit. Dokter di klinik baru saja selesai menempelkan perban untukku. Aku menatap perban putih itu dan tiba-tiba merasa sangat lucu. Aku sedang merawat lukaku di negeri orang, sementara mereka di seberang telepon menuduhku tidak punya perasaan. Aku berkata, Maya, bukankah dia bilang kamu tidak bisa merawat orang? Sekarang dia sudah sadar, coba buktikan kalau kamu bisa berguna dalam hal lain. Maya terkesiap. Baskara berkata dengan napas terengah-engah, apa kamu harus membuat perhitungan sekarang juga? Bukan membuat perhitungan, kataku. Tapi mengakhirinya. Suasana di seberang telepon menjadi hening. Suara Baskara memberat. Apa maksudmu? Pengacaraku akan menghubungimu. Kirana. Kamu serius? Nada bicaranya akhirnya diwarnai kepanikan. Bukan karena cinta, tapi karena kehilangan kendali. Selama 3 tahun terakhir, aku tidak pernah menentangnya. Meskipun aku pernah menunjukkan wajah dingin, diam 1000 bahasa, atau terjaga sendirian semalaman, tetapi jika ada apa-apa dengan keluarga Aditama, aku pasti akan muncul. Jika ia berkata jangan membuat keributan, aku akan menelan kembali kata cerai. Itu memberinya ilusi bahwa aku akan selamanya berada di tempat yang sama. Aku berkata dengan tenang, iya.
Seharusnya aku sudah mengatakannya tadi malam. Iya. Ia tidak bisa memprosesnya. Apa? Iya, berarti aku setuju denganmu. Aku berhenti sejenak. Aku setuju untuk membiarkanmu melihat kehidupan seperti apa yang akan kamu dan Maya jalani jika aku tidak lagi merawatmu. Setelah mengatakan itu, aku menutup telepon. Dokter di klinik melemparkan kapas bekas ke nampan. Sakit? Tanyanya. Aku menggeleng. Dibandingkan dengan sakit hati yang kuterima selama 3 tahun pernikahan, rasa sakit ini sungguh bukan apa-apa. Malam itu, aku pindah ke sebuah apartemen kecil di London. Kamarnya tidak luas, tetapi dari jendela terlihat jalan kecil, dan di sore hari tercium aroma mentega dari toko roti di seberang. Setelah mandi, aku mengeluarkan dokumen dari koper. Yang paling atas adalah surat perjanjian cerai yang telah disiapkan Pak Wijoyo 2 bulan lalu. Bagiku, keputusan untuk pergi bukanlah tadi malam. Sejak Baskara pertama kali membawa Maya ke rumah dan berkata, dia akan tinggal di kamar tamu untuk sementara, jangan terlalu dipikirkan, aku sudah setengah sadar. Hanya saja, manusia suka menunda-nunda. Mari kita lihat sebentar lagi. Mungkin dia masih punya akal sehat. 3 tahun pernikahan tidak mungkin kalah dari teman lama yang baru saja kembali. Hingga saat di depan ICU, ia menggenggam tanganku dan memerintahkanku untuk merawatnya. Pada saat itu, bahkan sisa-sisa penipuan diri terakhir dalam diriku pun lenyap. Aku meninggalkan cincin di kamar tidur keluarga Aditama, mengirimkan perjanjian cerai kepada Pak Wijoyo, dan mencadangkan semua pembukuan ke cloud. Pukul 1 dini hari, pesan dari Pak Wijoyo masuk. Surat gugatan telah dikirim. Seharusnya akan sampai di kediaman Aditama hari ini. Aku membalas. Terima kasih atas kerja keras Anda. Bu Kirana, apakah Anda benar-benar tidak akan kembali? Aku melihat keluar jendela. London mulai diguyur gerimis, cahaya lampu jalan memanjang di atas aspal basah. Saya akan kembali. Aku mengetik beberapa kata itu, lalu menambahkan kalimat lain. Tapi bukan untuk merawatnya. Saya akan kembali untuk mengurus perceraian. Sementara itu, di sebuah rumah sakit di Jakarta, Baskara baru saja didorong kembali ke tempat tidur oleh perawat. Darah yang merembes dari lukanya menodai tepi perban menjadi merah. Ibu mertuaku pucat pasi, tak henti-hentinya mengomel bahwa gerakan perawat terlalu lambat. Maya berdiri di ujung tempat tidur, matanya bengkak karena menangis, bahkan segelas air pun tidak bisa ia pegang dengan benar. Dokter berkata dengan wajah dingin, "Pasien butuh istirahat. Tolong keluarga jangan memprovokasinya lagi." Baskara menatap langit-langit, sepertinya masih belum pulih dari panggilan telepon tadi. Setelah beberapa lama, ia bertanya dengan suara serak, apa dia benar-benar sudah pergi? Hermawan, asistennya, menunduk. Penerbangan Ibu Kirana sudah mendarat di London. Tangan Baskara mencengkeram spray dengan erat. Bibirnya memutih. Apa dia sudah mematikan fitur lokasinya? Hermawan terdiam selama 2 detik. Sulit untuk saya katakan, tapi Ibu Kirana membawa serta barang-barangnya. Cincin kawin ditinggalkan di kamar tidur, dan beliau juga sudah keluar dari grup WhatsApp keluarga. Kamar rumah sakit tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Wajah Baskara di ranjang sakit tampak seperti baru saja ditampar dengan keras. Meskipun ia jelas sedang berbaring, pada saat itu ia tampak jatuh ke dalam keadaan tanpa bobot yang sangat membingungkan. Maya menangis dengan suara pelan, "Mas Baskara, ini semua salahku." Untuk pertama kalinya, Baskara tidak segera menghiburnya. Ia hanya menatap selang infus dan berkata dengan suara rendah dan serak, bagaimana bisa dia melakukan itu? Tidak ada yang bisa menjawab. Karena semua orang tahu, Kirana sudah serius. Pada hari pertama Baskara dipindahkan ke ruang perawatan umum, Maya hampir saja salah memberikan obat pereda nyeri. Perawat yang menghentikannya memasang wajah sangat galak. "Mbak Maya, ini obat untuk diminum setelah makan. Bukan untuk sekarang." Maya terkejut, tangannya gemetar, hingga pil-pil itu berjatuhan ke lantai. Air matanya berlinang. "Maaf. Saya benar-benar tidak mengerti hal-hal seperti ini. Saya hanya terlalu khawatir dengan kondisi Mas Baskara." Ibu mertua yang berdiri di sampingnya awalnya hendak marah, tetapi melihat Maya menangis, ia melampiaskan amarahnya kepada perawat. "Bagaimana sih rumah sakit ini? Kalau keluarga tidak tahu, seharusnya kalian yang mengingatkan." Perawat itu berkata dengan tenang, lembar perawatan pasca operasi sudah dikirimkan ke grup chat keluarga. Semuanya tertulis dengan jelas di sana. Grup chat apa? Grup chat perawatan darurat yang dibuat oleh Ibu Kirana tadi malam.
Kamar rumah sakit menjadi hening. Ibu mertuaku mengeluarkan ponselnya dan baru menyadari bahwa ia tidak bisa membuka grup itu. Karena sebelum aku keluar, aku sudah mengirimkan semua instruksi dan menyerahkan admin grup kepada Hermawan. Hermawan berdiri di samping, berbisik, Ibu Kirana memang sudah mengirimkannya. Waktu minum obat, pantangan makanan, prosedur ganti perban, semuanya lengkap. Ibu mertuaku merasa dipermalukan. Ia berkata dengan angkuh. Kalau sudah tahu, kenapa tidak tinggal? Apa dengan mengirim beberapa baris teks sudah bisa disebut merawat? Perawat itu mengangkat wajah dan meliriknya. Ibu Kirana juga terluka tadi malam. Ibu mertuaku tertegun. Terluka? Di mana? Perawat itu tidak berkata apa-apa lagi, hanya memunguti pil-pil di lantai. Di ranjang, raut wajah Baskara berubah. Ia mencoba mengingat-ingat dalam kekacauan semalam bahwa punggung tanganku berdarah. Tetapi ingatan itu terlalu samar. Karena saat itu, ia sama sekali tidak peduli padaku. Maya duduk di samping tempat tidur dan berkata dengan suara gemetar, "Mas Baskara, jangan salahkan Mbak Kirana. Dia pasti hanya sedang marah. Wajar saja dia tidak senang karena Mas terluka demi aku." Baskara memejamkan mata. Jika ini adalah Baskara yang dulu, ia pasti akan berkata, "Dia bukan orang seperti itu." Tetapi kali ini, ia diam. Dengan aku tidak mengangkat telepon, tidak membalas pesan, dan tidak menunjukkan batang hidungku, ia akhirnya sadar. Istri yang menurutnya, bukan orang seperti itu, benar-benar telah meninggalkannya sendirian di rumah sakit. Siang harinya, ibu mertuaku menyuruh asisten rumah tangga mengantarkan sup. Arat itu berkata dengan takut-takut. Sebelum Nyonya pergi, beliau membatalkan hak akses tertinggi sistem manajemen rumah tangga. Dapur juga tidak bisa memanggil ahli gizi khusus tanpa persetujuan Nyonya. Ibu mertuaku marah dan membanting gelas. Mentang-mentang menantu, dia mau mengendalikan dapur rumah juga? Hermawan berkata dengan nada meminta maaf, kontrak dengan ahli gizi atas nama Ibu Kirana. Sebelumnya, perawatan lambung Bapak dan menu diet Ibu juga dibayar dari rekening pribadi Ibu Kirana. Kamar rumah sakit kembali hening. Wajah ibu mertuaku pucat pasi. Ia selalu berpikir bahwa keluarga Aditama telah memberiku kehormatan, memberiku status sebagai istri Aditama, jadi sudah sepantasnya aku melakukan semua ini. Tetapi ia lupa. Maak Baskara berangsur membaik karena perawatanku, dan menu dietnya pun telah kuubah sebanyak 7 kali sesuai saran dokter. Semua stabilitas tak terlihat di keluarga Aditama adalah hasil dari waktu, uang, dan tenagaku. Hanya saja aku tidak pernah mengatakannya. Jadi mereka menganggap semua itu ada dan wajar sejak awal. Sore harinya, saatnya mengganti perban luka Baskara. Maya melihat perban dibuka dan wajahnya pucat pasi, lalu ia berlari ke toilet dan muntah. Keringat dingin membasahi dahi Baskara. Ia tidak mengeluh sakit, hanya tanpa sadar menatap ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Dulu, saat jarum infus ditusukkan, akulah yang akan memegang tangannya, menyeka keringatnya, dan dengan suara rendah memintanya untuk mengatur napas. Sekarang, yang ada hanya suara ibu mertuaku yang panik bertanya pada dokter, kenapa dia kesakitan sekali. Lakukan dengan lebih lembut. Dokter mengerutkan kening dengan kesal. Pasien butuh istirahat. Bibir Baskara terkatup rapat. Untuk pertama kalinya, ia menyadari dengan jelas. Kirana tidak ada di kamar rumah sakit bukan hanya berarti berkurangnya satu orang. Itu berarti hilangnya sebuah tatanan. Malam harinya, surat dari pengacara Pak Wijoyo tiba di kediaman utama keluarga Aditama, lalu diantarkan oleh sopir ke rumah sakit. Ibu mertuaku membuka amplop dan hampir pingsan. Surat gugatan cerai? Anak itu benar-benar mau menceraikan Baskara? Maya berdiri di samping, kilatan cahaya melintas sekejap di matanya, lalu ia kembali menunduk. Mungkin Mbak Kirana hanya sedang emosi sesaat. Baskara mengulurkan tangan seolah itu miliknya. Berikan padaku. Ibu mertuaku ragu-ragu untuk memberikannya. Sebaiknya jangan dilihat sekarang. Berikan. Suaranya tidak keras, tetapi sangat dingin. Ibu mertuaku terpaksa menyerahkan dokumen itu. Saat Baskara membuka halaman pertama, isi perjanjiannya sangat jelas. Harta Gonogini selama pernikahan akan dibagi sesuai hukum. Aset pribadi masing-masing pihak akan menjadi milik masing-masing. Kirana tidak akan lagi menanggung biaya perawatan pribadi Baskara, pengaturan rumah tangga, biaya pengobatan orang tua mertua, atau audit dokumen pro bono untuk Yayasan Aditama. Pada saat yang sama, dana tidak wajar yang dikeluarkan oleh Baskara selama pernikahan akan menjadi sengketa dalam pembagian harta. Melihat kalimat terakhir, raut wajah Baskara berubah.
Dia menyelidikiku? Hermawan berdiri di samping, tidak berkata apa-apa. Baskara menatapnya tajam. Sejak kapan? Hermawan menjawab dengan ragu, Ibu Kirana sudah berkonsultasi dengan pengacara Wijoyo 2 bulan lalu. 2 bulan lalu, Baskara berpikir sejenak dan akhirnya teringat apa yang terjadi pada hari itu. Malam itu, Maya mabuk di kediaman Aditama dan menangis di pelukannya. Kalau aku bercerai, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya punya teman sepertimu. Kirana berdiri di ujung tangga, melirik mereka berdua. Ia tidak membuat keributan, hanya berkata saat sarapan keesokan harinya, "Apa kita masih terlihat seperti suami istri?" Saat itu, apa jawabannya? Ia berkata, "Jangan selalu memusuhi Maya, kamu terlihat picik." Sejak hari itu, Kirana tidak pernah bertanya lagi. Bukan karena ia memaafkan, tetapi karena ia sudah mulai bersiap untuk pergi. Surat gugatan cerai yang digenggam Baskara begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ibu mertuaku marah besar. Kirana tidak tahu berterima kasih. Meskipun Baskara menerima tikaman demi orang lain, tapi dia tidak selingkuh. Mengajukan cerai di saat seperti ini, apa dia tidak punya hati nurani? Aku menerima pesan suara ini saat sedang mengisi dokumen kepegawaian di pusat restorasi di London. Pesan itu diteruskan oleh seorang kerabat jauh keluarga Aditama. Mungkin ia ingin aku menundukkan kepala. Ia bahkan menambahkan, "Kirana, semua orang bilang kali ini kamu keterlaluan." Setelah selesai membaca, aku tidak membalas. Aku menyimpan rekaman suara itu dan mengirimkannya kepada Pak Wijoyo. Balasan dari Pak Wijoyo datang. "Bagus sekali. Tekanan opini publik dari kerabat keluarga Aditama bisa kita gunakan sebagai materi untuk gugatan penderitaan mental." Aku tanpa sadar tersenyum. Dulu, kata-kata seperti ini akan membuatku tertekan dan tidak bisa tidur semalaman. Sekarang, semua ini hanyalah bukti. Sore hari, aku masuk ke bengkel pusat restorasi. Di atas meja kerja kayu yang panjang, tergeletak sebuah partisi lipat oriental yang menunggu untuk direstorasi. Ibu Rina memberiku sarung tangan. Karya ini memiliki retakan, bekas asap, dan juga jejak restorasi yang salah di masa lalu. Aku mengenakan sarung tangan dan dengan ringan menyentuh tepi partisi itu. Ibu Rina berkata, "Restorasi bukanlah tentang mengembalikan ke masa lalu, melainkan menstabilkannya agar bisa terus ada." Aku berhenti sejenak. Kata-kata itu seolah ditujukan untukku. Manusia juga sama. Retakan yang tidak bisa diperbaiki tidak perlu ditambal dengan pengampunan. Akui saja bahwa itu sudah rusak, dan hiduplah dengan cara yang lain. Pukul 9 malam, pesan pertama dari Baskara datang. "Kirana, kembalilah. Kita bicara." Aku menatapnya lama, lalu membalas satu kata. "Kalau untuk bicara soal cerai, boleh." Segera setelah itu, telepon darinya masuk, tetapi aku tidak mengangkatnya. Beberapa menit kemudian, pesan lain datang. "Jangan memaksaku." Aku membalikan ponselku di atas meja. Dulu, aku takut ia marah, bersikap dingin, atau kecewa. Sekarang, aku hanya merasa lelah. Keesokan paginya, Maya memperbarui media sosialnya. Fotonya adalah sudut kamar rumah sakit Baskara. Ia memotret tangannya sendiri yang sedang memegang semangkuk bubur. Tulisannya berbunyi, "Ada orang yang pergi di saat paling sulit, ada juga yang berusaha keras untuk merawat. Hanya berharap dia baik-baik saja." Kolom komentar dipenuhi dengan suara simpati. "Maya baik sekali, ya. Teman lebih baik daripada istri sah. Mas Baskara pasti jadi tahu siapa yang tulus kali ini." Tangkapan layarnya segera dikirimkan kepadaku. Aku menatap bubur itu selama 2 detik. Itu bukan bubur buatannya. Mangkuknya memiliki logo catering pribadi keluarga Aditama. Dan akun catering itu baru saja mendebit rekeningku pagi ini. Aku membuka riwayat pembayaran, mengambil tangkapan layar, menyimpan unggahan media sosial Maya, dan mengirimkannya kepada Pak Wijoyo. Ini tambahan. Balasan dari Pak Wijoyo datang seketika. "Baik, Bu." Dia benar-benar sedang menggali kuburnya sendiri. Aku menutup ponsel dan melanjutkan pekerjaanku. Di balik jendela kaca, hujan di London telah berhenti. Dan di kamar rumah sakit di Jakarta, Baskara menatap unggahan Maya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menekan tombol suka. Pada hari ketiga, aku secara resmi mulai bekerja di pusat restorasi. Di depan meja kerja, Ibu Rina menyerahkan materi proyek. Itu adalah sekumpulan pernis oriental yang telah lama berada di luar negeri. Retakannya halus, tepinya terkelupas.
Aku menatap bekas-bekas luka itu dan tiba-tiba merasa benda-benda ini lebih jujur daripada manusia. Rusak ya rusak, tidak akan menyakiti orang lain sambil menuntut, aku tidak sengaja, jadi tolong mengerti. Pukul 10 pagi, telepon konfirmasi dari bank di Indonesia masuk. Ibu Kirana Prameswari, apakah benar Anda mengajukan permohonan pembatalan debit otomatis untuk rekening medis atas nama Bapak Baskara Aditama dan rekening kesehatan keluarga Aditama? Ya, benar. Setelah pembatalan, biaya akan ditagihkan langsung kepada pihak terkait, apakah Anda bersedia? Saya mengerti. Setelah konfirmasi, aku mencabut hak aksesku sebagai administrator di sistem manajemen rumah tangga kediaman Aditama. Lalu aku mengirim email masing-masing ke perusahaan manajemen, catering, ahli gizi, dan platform dokter gigi. Isinya seragam. Mulai hari ini, Kirana Prameswari tidak akan lagi menanggung atau mengonfirmasi tanda tangan untuk layanan pribadi apapun dari keluarga Aditama. Setelah mengirim email terakhir, aku bersandar di kursi dan menghela napas panjang. Berhenti berbakti tidak perlu diumumkan secara besar-besaran. Cukup dengan menekan tombol batal satu persatu, benang yang mengikatku akan putus satu persatu. Siang harinya, ibu mertuaku menelepon dari nomor tak dikenal. Begitu aku mengangkatnya, ia langsung meluapkan amarahnya. Kirana, kamu yang menghentikan rekening kesehatan itu? Rumah sakit bilang paket perawatan jangka panjangku tidak bisa diperpanjang. Aku menjawab sambil membolak-balik dokumen di tanganku, itu adalah layanan yang dibayar dari rekening pribadi saya. Memangnya kenapa kalau pakai uang sedikit untuk orang tua mertua? Dulu kan bisa. Dulu mungkin bisa, tapi sekarang tidak bisa. Ia sepertinya tidak mengerti. Apa maksudnya tidak bisa sekarang? Kamu dan Baskara belum bercerai. Iya. Karena itu akan saya masukkan dalam perhitungan harta gono gini. Suara ibu mertuaku bergetar karena marah. Beraninya kamu bersikap seperti itu. Makan dari keluarga Aditama, tinggal di rumah Aditama, pakai uang Aditama, sekarang kamu berbalik melawan kami. Aku membuka pembukuan di laptop. Semua catatan selama 3 tahun ada di sana. Biaya dokter pribadi Baskara, 500 juta rupiah. Biaya diet dan rehabilitasi ibu mertua, 2 miliar rupiah. Terjemahan, audit, dan penyusunan dokumen Yayasan Aditama yang kuselesaikan secara gratis. Uang jaminan apartemen, gaun, tiket pesawat kelas bisnis, dan biaya konseling Maya setelah ia kembali ke Indonesia. Ini semua dibayar dari rekening yang saya bantu kelola dengan dalih biaya proyek. Sebagian besar adalah permintaan Baskara, tolong talangi dulu, nanti ku ganti. Tentu saja tidak pernah diganti, dulu aku tidak pernah menghitungnya karena aku menganggap mereka keluarga. Tapi sekarang berbeda. Aku berkata kepada ibu mertuaku, yang makan dari keluarga Aditama dan menggunakan uang keluarga Aditama itu Maya. Mengenai saya, pengacara Wijoyo akan mengirimkan rinciannya. Ibu mertuaku berteriak, kamu mau menghancurkan aku dan Baskara? Saya hanya berhenti hidup untuk orang lain. Aku menutup telepon, tanganku tidak lagi gemetar. Sore harinya, aku melakukan rapat daring dengan Pak Wijoyo. Ia kembali merapikan rencana perceraian untukku. Bapak Baskara Aditama saat ini menolak untuk menandatangani. Dilihat dari karakternya, kemungkinan ia akan mengulur waktu. Kita akan mulai dari sengketa harta dan pencemaran nama baik. Dari pihak Mbak Maya, ada unggahan yang secara terbuka menyindir Anda. Sudah disimpan dengan sempurna. Aku mengangguk. Bagaimana dengan kamera pengawas rumah sakit? Perawat bersedia bersaksi bahwa Bapak Aditama berbicara dalam keadaan sadar saat itu. Rekaman kamera perlu diajukan, tetapi dengan rekaman suara Anda, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Anda tidak pergi tanpa alasan. Aku menunduk menatap meja. Yang saya inginkan bukanlah bukti alasan saya pergi. Pak Wijoyo mengangkat mata. Saya ingin membuktikan bahwa apa yang telah saya tanggung selama 3 tahun ini bukanlah saling mendukung sebagai suami istri, melainkan eksploitasi sepihak. Pak Wijoyo terdiam sejenak, lalu mengangguk. Saya mengerti. Setelah rapat selesai, aku membuka folder terenkripsi. Di sanalah tersimpan semua yang telah kusimpan selama 3 tahun. Tangkapan layar percakapan Baskara dan Maya. Bukan karena aku mengintip, mereka hanya terlalu ceroboh. Maya sering mengirim pesan di tengah malam. Mas Baskara, tidak bisa tidur? Sepertinya Mbak Kirana tadi sedang tidak mood. Apa aku membuat masalah, ya? Kalau tidak ada aku, mungkin kamu dan Mbak Kirana akan lebih baik-baik saja. Balasan Baskara selalu menahan diri dan penuh kelembutan. Jangan terlalu dipikirkan, dia akan mengerti. Tidak usah pedulikan dia. Yang paling menusuk adalah pertanyaan yang diajukan Maya bulan lalu.
Kalau kamu benar-benar kenapa-kenapa, apa Mbak Kirana akan merawatmu? Balasan Baskara. Iya, dia sudah terbiasa. Kata terbiasa, lebih kejam dari kata-kata manis manapun. Aku menandai tangkapan layar ini secara khusus. Malam harinya, Hermawan mengirim email. Nadanya sangat sopan. Ibu Kirana, kondisi Bapak saat ini tidak stabil. Dokter menyarankan agar emosinya ditenangkan. Bapak berharap Ibu bisa kembali sekali saja, walau hanya untuk bertemu. Aku membalas. Tolong ubah sapaan Anda menjadi Ibu Prameswari. Semua komunikasi harus melalui pengacara. 5 menit kemudian, telepon dari Baskara masuk. Aku tidak mengangkatnya. Ia mengirim pesan singkat. Kirana, sebenarnya apa maumu? Aku membalas. Cerai. Balasannya cepat, tidak mungkin. Aku tertawa melihat beberapa kata itu. Baskara memang selalu seperti itu. Ia bisa membawa Maya ke dalam hidup kami. Membiarkannya tinggal di rumah Aditama. Menerima tikaman demi dia, dan memintaku merawatnya. Tetapi jika aku bilang cerai, ia merasa itu adalah tindakan lancang. Seolah-olah hanya dia yang memegang kendali pernikahan ini. Keesokan harinya, di pusat restorasi diadakan pertemuan perkenalan internal. Aku berdiri di depan ruang rapat, mempresentasikan pengalaman restorasiku dalam bahasa Inggris. Saat berbicara tentang 3 tahun terakhir, aku berhenti sejenak. Aku tidak mengatakan berapa banyak waktu yang telah kusia-siakan dalam pernikahan. Aku hanya berkata, saya menunda 2 kali tawaran karena urusan keluarga, tetapi sekarang saya sudah siap. Ibu Rina duduk di barisan penonton, mengangguk kepadaku. Pada saat itu, aku tiba-tiba sadar. Meninggalkan Baskara tidak berarti aku kehilangan segalanya. Sebaliknya, aku sedang mengumpulkan kembali kepingan-kepingan diriku. Malam hari saat pulang, ada email anonim di kotak masukku. Lampirannya adalah beberapa foto. Dalam foto itu, Maya duduk di samping tempat tidur Baskara, membungkuk untuk menyekat tangannya. Sudut pengambilannya intim, pencahayaannya lembut. Teks yang menyertainya hanya 1 kalimat. Mbak Kirana, lihat. Yang ada di sampingnya tidak harus kamu. Aku menatapnya beberapa detik, lalu menyimpannya. Kemudian aku membalas 1 kalimat. Terima kasih. Bukti perceraianku bertambah lagi. Tidak ada balasan dari pengirim. Setengah jam kemudian, unggahan media sosial Maya dihapus. Sayang sekali, sudah terlambat. Aku sudah menyimpan semua tangkapan layar dan tautan aslinya. Malam itu, aku mengirimkan daftar bukti yang telah kurapikan kepada Pak Wijoyo. Nama filenya sederhana. Materi pelanggaran kepercayaan dalam pernikahan Baskara Aditama, bagian pertama. Setelah berhasil mengirim, aku menutup laptop. Cahaya bulan di luar jendela jatuh di atas meja. Pada saat itu, aku tidak menangis. Aku hanya merasa ringan. Seperti akhirnya menurunkan ransel berat yang telah lama kupikul. Dan di Jakarta, Baskara menatap 1 kalimat, semua komunikasi melalui pengacara, dan tidak bisa tidur semalaman. Lukanya sakit, tetapi yang pertama kali ia rasakan bukan hanya sakitnya luka, melainkan ketakutan yang datang terlambat. Kirana Prameswari benar-benar tidak peduli lagi padanya. Panggilan video pertama Baskara kepadaku terjadi pada hari kelimaku di pusat restorasi. Awalnya aku tidak mau mengangkat, tetapi Pak Wijoyo berkata, angkat saja Bu, jangan bertengkar atau membela diri, biarkan dia bicara. Jadi aku mengangkatnya. Layar menyala, Baskara bersandar di ranjang rumah sakit. Ia lebih kurus, wajahnya pucat, bibirnya tidak berwarna. Kerah baju rumah sakitnya terbuka, dan di bahunya masih terpasang penyangga. Maya duduk di belakangnya, mengupas apel, tetapi cara memegang pisaunya kaku. Ibu mertuaku berdiri di samping dengan wajah muram. Panggilan video ini lebih mirip sidang 3 pihak daripada pembicaraan suami istri. Baskara menatapku dan langsung berkata, sudah cukup membuat keributannya, kan? Aku meletakkan ponsel di penyangga dan terus merapikan alat-alat restorasiku. Kalau ada perlu, bicaralah. Ia mengerutkan kening. Kirana, lukaku belum sembuh, dan sikapmu seperti itu? Mengenai lukamu, aku sudah memenuhi kewajiban darurat sebagai istri. Menandatangani surat, membayar, dan memberitahukan instruksi perawatan. Untuk perawatan selanjutnya, kamu bisa menyewa perawat. Ibu mertuaku langsung menyela. Mana bisa perawat sama seperti istri? Baskara kesakitan begini, kamu tega menyuruh orang lain merawatnya? Aku mengangkat mata. Maya kan bukan orang lain. Tangan Maya gemetar, kulit apelnya putus. Ia berkata dengan mata memerah, Mbak Kirana, jangan bicara seperti itu. Aku tahu Mbak menyalahkanku,
tapi aku juga tidak sengaja membuat Mas Baskara terluka. Aku menatapnya. Aku tidak bilang kamu sengaja membuatnya terluka. Yang aku katakan adalah, Baskara bisa mengorbankan nyawanya untukmu, jadi sudah sepantasnya kamu merawatnya beberapa hari kan? Wajah Maya berubah. Baskara berkata dengan suara berat, Kirana, jangan bicara sekasar itu. Di mana kasarnya? Aku memotongnya. Apa mengorbankan nyawa untukmu yang kasar? Atau merawatnya beberapa hari yang kasar? Di seberang layar, tidak ada yang bicara. Wajah Baskara semakin muram. Kamu benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini denganku sekarang? Menyelesaikan masalah. Mendengar kata-kata itu, aku sendiri merasa baru. Dulu, aku paling takut membuat perhitungan atau menyelesaikan masalah. Karena semakin dihitung, aku semakin merasa picik, tidak berlapang dada, dan kehilangan muka. Tapi sekarang aku mengerti. Orang yang tidak mau membuat perhitungan adalah orang yang paling mudah dijadikan buku catatan kosong yang bisa ditulis sesuka hati oleh orang lain. Napas Baskara menjadi berat. Kembalilah, kita bicara tatap muka. Aku tidak akan kembali untuk merawatmu. Aku tidak bilang kamu harus merawat. Maya mengangkat wajah dan meliriknya. Ibu mertuaku juga tertegun. Aku tertawa. Oh ya. Kata-katamu sebelum operasi semalam sudah kurekam, loh. Wajahnya berubah seketika. Pada saat itu, ia akhirnya teringat. Kamu harus tetap di sini dan merawatku. Maya tidak bisa merawat orang. Kamar rumah sakit menjadi sunyi hingga suara alat medis terdengar. Jakun Baskara bergerak. Waktu itu aku kehilangan banyak darah, kesadaranku kacau. Aku asal bicara. Rekam medis menuliskan bahwa saat itu kesadaranmu jernih, dan kamu bisa menjawab nama dan informasi keluarga dengan akurat. Wajah ibu mertuaku menegang. Kirana, hal seperti itu pun kamu rekam. Bukan hanya merekam. Aku mengangkat sebuah map di sampingku. Aku juga sudah menyalinnya. Baskara menatapku, untuk pertama kalinya dengan tatapan seperti melihat orang asing. Mungkin ia akhirnya sadar, aku tidak tiba-tiba menjadi gila, tetapi sudah bersiap-siap. Ia berkata dengan suara tertahan, kamu sudah merencanakan perceraian sejak lama. Sejak kapan? Sejak hari kamu membawa Maya ke rumah dan membiarkannya tinggal di kamar tamu. Maya mencoba membela diri. Hari itu apartemenku bocor. Aku memotongnya. Di Jakarta banyak hotel, dan Baskara punya 3 apartemen atas namanya. Kamu mau tinggal di rumahku bukan karena tidak punya tempat, tapi karena ingin pamer padaku, kan? Air matanya berhenti. Baskara mengerutkan kening. Kirana, jangan berspekulasi dengan niat buruk. Aku mengangguk. Benar. Aku tidak berspekulasi. Aku hanya melihat bukti. Aku menunjukkan tangkapan layar sebuah laporan pengeluaran ke kamera. Selama Maya tinggal di kediaman Aditama, ia membeli aromaterapi, produk perawatan kulit, dan les yoga pribadi senilai total 150 juta rupiah. Semuanya diproses sebagai biaya representasi Yayasan Aditama. Yang menandatangani adalah kamu, dan yang menyetujui ditulis namaku. Baskara menatap Maya. Maya pucat pasi. Aku tidak tahu. Bagian administrasi yang mengurusnya. Aku membuka email kedua. Email dari bagian administrasi berbunyi, atas permintaan Mbak Maya, dan sesuai arahan Bapak, mohon untuk diproses. Beliau juga mengatakan bahwa Ibu Kirana akan memahaminya. Maya benar-benar kehilangan kata-kata. Ibu mertuaku masih angkuh. Hanya 150 juta, kan? Itu bukan jumlah besar bagi keluarga Aditama. Bukan jumlah besar kataku. Karena itu, kalian harus mengembalikan seluruhnya ke rekening yayasan. Ini bukan masalah gengsi, tapi pelanggaran. Mata Baskara semakin dalam. Ia akhirnya sadar. Aku tidak hanya akan pergi, tetapi juga akan membongkar semua hal busuk yang telah mereka tutupi dengan enteng. Ibu mertuaku marah besar. Kamu mau mencoreng nama baik keluarga Aditama? Bukan aku yang mencoreng nama baik keluarga Aditama. Aku menatap Baskara. Sejak kamu menjadikan pernikahan sebagai pajangan, menyebut selingkuhan sebagai tanggung jawab, dan memperlakukan istri sebagai pekerja belakang panggung, nama baik itu sudah hancur. Wajah Baskara memutih. Maya tiba-tiba menangis. Mbak Kirana, kenapa harus dibesar-besarkan seperti ini? Mas Baskara dalam kondisi seperti ini, tidak bisakah Mbak menunggu sebentar? Aku menatapnya dan berkata dengan tenang, Maya, kamulah yang paling ingin aku menunggu, kan? Kalau aku menunggu, kamu bisa terus berpura-pura lemah dan tidak bersalah, memanfaatkan rasa bersalah Baskara untuk mendapatkan sumber daya, dan menjaga citramu dengan imbalan kebungkamanku. Tapi sayang sekali, aku tidak mau menunggu lagi. Di seberang layar,
Baskara tiba-tiba memanggilku dengan suara serak, "Kirana." Kali ini ia tidak menggunakan nama lengkap, tapi aku tidak merasa iba sedikit pun. Ia merendahkan suaranya. "Aku akui kata-kataku semalam salah. Kembalilah, aku akan menyuruh Maya pergi." Maya menatapnya dengan kaget, air mata masih menempel di wajahnya. Ibu mertuaku juga panik. "Baskara?" Aku menatapnya. Jika aku mendengar kata-kata ini setengah tahun yang lalu, mungkin aku akan sedih. Karena saat itu aku masih menunggu dia memilihku. Tapi sekarang, yang kurasakan hanyalah kata, terlambat. Terlalu terlambat. Aku berkata, "Baskara, kamu masih berpikir masalahnya adalah apakah dia tinggal di rumah atau tidak?" Ia diam. "Masalahnya adalah, kamu jelas tahu aku akan terluka, tetapi kamu berulang kali menyakitiku. Kamu bukannya tidak punya akal sehat, kamu hanya berpikir aku tidak akan pergi." Jari Baskara perlahan mencengkeram spray. "Aku mengirimkan data digital perjanjian cerai. Tanda tangani." "Kalau aku tidak menandatangani?" Suaranya mengeras. "Kirana, aku tidak setuju bercerai." Aku berkata dengan tenang. "Kalau begitu kita lanjutkan ke pengadilan." Setelah mengatakan itu, aku memutus panggilan video. Beberapa menit kemudian, ibu mertuaku membuat grup chat baru yang berisi kerabat keluarga Aditama dan menarikku masuk. Nama grupnya, "Diskusi Keluarga." Aku tidak keluar. Karena grup itu segera menjadi ramai. "Kirana, suami istri tidak seharusnya menyimpan dendam semalaman. Baskara terluka parah begitu, sebaiknya kamu kembali dan merawatnya dulu. Masalah cerai bisa dibicarakan nanti. Wanita jangan terlalu keras kepala, nanti rugi sendiri. Maya kan hanya teman, jangan dibesar-besarkan." Aku melihat pesan-pesan itu dan perlahan tersenyum. Lalu aku mengirimkan 2 gambar. Gambar pertama adalah transkrip rekaman suara Baskara sebelum operasi. Maya tidak bisa merawat orang. Gambar kedua adalah sebagian dari rincian pengeluaran Maya atas nama yayasan selama 3 bulan terakhir. Grup itu langsung hening. Aku mengetik pesan. "Sepertinya Bapak dan Ibu sekalian sangat peduli dengan urusan rumah tangga kami, jadi jika diperlukan, materi persidangan selanjutnya juga akan saya berikan. Jika ada yang terus menyebarkan rumor bahwa saya adalah orang berdarah dingin yang menelantarkan suami, saya akan mengambil tindakan hukum atas pencemaran nama baik secara kolektif." Setelah mengirim, aku keluar dari grup. 10 detik kemudian, pesan dari Baskara masuk. "Apa harus sampai sejauh ini?" Aku membalas. "Kalian yang memaksaku sampai sejauh ini." Kali ini, tidak ada balasan darinya. Maya pun segera melakukan serangan balik. Bukan di media sosial, melainkan di akun video pendeknya, ia mulai memperbarui kesehariannya merawat teman yang sakit parah. Dalam kamera, ia mengenakan rajutan berwarna terang, wajahnya pucat, matanya merah. Kata-kata yang menyertainya terdengar rendah hati, tetapi jelas menunjuk padaku. Baru di saat paling sulit seseorang tahu siapa yang akan tinggal. Meskipun tidak tahu cara merawat, pelan-pelan bisa belajar, karena tidak bisa membiarkannya begitu saja. Status bukan dibuktikan dengan selembar surat, melainkan dengan kebersamaan. Kolom komentar segera ramai. Ada yang memuji Maya baik hati. Ada yang mengutuk istri sahnya berdarah dingin. Ada yang bilang pria seperti Baskara pantas mendapatkan yang lebih baik. Maya tidak menyebut nama, tetapi ia sengaja merekam papan nama di kamar rumah sakit Baskara. Dan ia juga sengaja merekam jam tangan pria yang kukenal. Itu adalah hadiah ulang tahun yang kuberikan pada Baskara pada tahun pertama pernikahan kami. Ia meletakkannya di samping tempat tidur, seolah-olah sedang mendeklarasikan sesuatu. Saat tangkapan layar itu sampai padaku, aku sedang mencatat data kilap pernis. Seorang rekan bertanya, apakah aku sedang terlibat masalah? Bukan masalah besar, hanya ada orang yang terburu-buru mengantarkan bukti. Pak Wijoyo lebih bersemangat dariku. Ini secara terbuka memanipulasi opini publik. Tautan dan rekaman layarnya juga sudah saya simpan. Pasti bisa digunakan dalam gugatan pencemaran nama baik nanti. Saat aku merekam layar, sebuah komentar melintas. Kalau istri sahnya sedingin ini, wajar suaminya tidak cinta. Saat terluka, selingkuhan yang merawat, sementara istri bersenang-senang di luar negeri. Parah. Semoga Bapak Aditama segera menyadari kebenarannya. Dulu, kata-kata seperti ini akan menusukku. Sekarang berbeda. Rasa keadilan orang asing biasanya dibangun di atas separuh cerita. Yang perlu kulakukan hanyalah menyajikan separuh sisanya. Malam harinya, telepon dari perawat itu masuk. Ia mengirimkan rekaman suara dengan nada agak ragu. "Ibu Kirana, saya lihat video di internet.
Sebenarnya malam itu saya jelas mendengar apa yang dikatakan Pak Aditama di koridor. Saya juga tahu ibu sudah melakukan semua yang harus dilakukan sebelum pergi. Kalau perlu, saya bersedia bersaksi. Mendengar itu, hatiku menjadi hangat. Terima kasih, tapi ini mungkin akan merepotkan Anda. Ia segera membalas. Tidak merepotkan. Saya hanya merasa tidak benar Anda diperlakukan seperti itu. Kata-kata itu membuatku terdiam lama di malam yang asing. Terkadang, orang asing lebih tahu apa itu keadilan daripada teman tidur. Malam yang sama, pesan dari Baskara datang. Masalah di internet akan kusuruh Maya hapus. Aku membalas. Tidak usah dihapus. Buktinya sudah kuambil. Tidak ada balasan darinya untuk beberapa saat. Setengah jam kemudian, satu kalimat pesan masuk. Kirana, kamu dulu tidak seperti ini. Melihat kata-kata itu, aku tiba-tiba merasa ironis. Seperti apa aku yang dulu? Orang yang akan mengendarai mobil di tengah malam untuk membeli obat saat maagnya kambuh? Orang yang akan mencuci kemejanya setelah ia mabuk-mabukan? Orang yang akan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saat dibuli oleh ibu mertua? Orang yang akan menahan diri demi menjaga citra, meskipun Maya berulang kali melewati batas? Yang ia rindukan bukanlah aku yang dulu, melainkan aku yang dulu penurut. Aku membalas. Orang tidak selamanya akan berdiri di tempat yang sama menunggu untuk diinjak-injak. Kali ini, pesan darinya benar-benar berhenti. Keesokan harinya, keluarga Aditama akhirnya menyuruh Maya menghapus video itu. Tetapi sebelum dihapus, Pak Wijoyo sudah menyelesaikan pengamanan bukti oleh notaris. Saat ia mengirimkan materi, ia menambahkan, semakin mereka panik, semakin kita bisa tenang. Tentu saja aku tenang, karena aku tahu betul Maya tidak akan menyerah begitu saja. Ia akhirnya berhasil menciptakan situasi di mana aku pergi, Baskara terluka, dan opini publik memihaknya, jadi ia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Benar saja, 3 hari kemudian, Ibu Rina memberitahuku bahwa ada seorang wanita dari Indonesia yang mencariku di pusat restorasi. Saat aku pergi ke area resepsionis, Maya sudah berdiri di sana. Ia mengenakan mantel berwarna putih tulang, riasannya tipis, tampak begitu rapuh seolah akan terbang di tiup angin. Begitu melihatku, matanya langsung memerah. Mbak Kirana. Aku meliriknya. Baskara masih di rumah sakit, kan? Kamu punya waktu luang untuk datang ke London? Ia menggigit bibir. Mas Baskara yang menyuruhku datang untuk membujukmu. Aku tertawa. Dia yang bilang begitu? Matanya berkelit. Dia tidak mengatakannya, tapi aku tahu hatinya menderita. Bagus kalau kamu tahu, berarti kamu paham kalau kamu dan suamiku telah membuatku sangat menderita. Maya terdiam. Ia tidak menyangka aku akan menanggapi kata-katanya. Ia menunduk dan merendahkan suaranya lagi. Mbak Kirana, aku tahu Mbak membenciku. Tapi Mas Baskara terluka karena aku. Perawatannya sudah cukup, jadi kumohon, kembalilah sebentar. Setidaknya sampai dia pulih. Lalu, setelah dia pulih, kamu akan kembali tinggal di rumah Aditama, dilindungi olehnya, sambil memintaku untuk mengerti, kan? Wajahnya memutih. Bukan begitu. Ya, aku tahu, potongku. Ini bukan rumah keluarga Aditama atau rumah sakit. Tidak ada yang wajib meladeni drama lemahmu. Air matanya tumpah. Beberapa orang di resepsionis menoleh ke arah kami. Seolah-olah akhirnya mendapatkan penonton, ia tiba-tiba meninggikan suaranya. Mbak Kirana, aku hanya datang untuk meminta maaf, kenapa Mbak menghinaku seperti ini? Aku tidak bergerak. Ia melangkah maju, mencoba meraih lenganku. Saat aku mundur, tangannya meleset, tubuhnya oleng dan ia sengaja menjatuhkan diri ke lantai. Orang-orang di sekitar terkesiap. Maya menatapku dengan mata merah, seolah-olah aku yang mendorongnya. Trik ini sudah sering ia gunakan. Di rumah Aditama, jika ia tidak sengaja jatuh, Baskara akan langsung menyalahkanku. Meskipun aku berada 3 meter darinya, ia akan mengerutkan kening dan berkata, Kirana, bisakah kamu berhenti memusuhinya? Tetapi sayangnya, di sini ada kamera pengawas. Dan lebih disayangkan lagi, yang kutunggu adalah momen jatuhnya ini. Aku menatapnya dari atas. Perlu panggil polisi? Ekspresi Maya membeku. Aku mengeluarkan ponsel, menelepon Pak Wijoyo, dan mengaktifkan speaker. Pak Wijoyo, Mbak Maya datang ke tempat kerja saya dan membuat keributan, berulang kali mencoba melakukan kontak fisik. Tolong dicatat. Suara Pak Wijoyo terdengar di seberang telepon. Baik, Bu. Simpan rekaman kamera pengawas di lokasi, dan jika perlu, laporkan ke polisi.
Maya akhirnya panik. Ia bangkit dari lantai dan berkata dengan suara gemetar, "Mbak Kirana, apa harus sedingin itu?" Aku menatapnya. "Maya, kamu datang ke sini bukan untuk membujukku. Kamu hanya ingin membuktikan bahwa kemanapun aku lari, aku bisa ditarik kembali ke dalam lumpur hubungan kalian dengan Baskara. Tapi kukatakan padamu, itu sia-sia." Aku melangkah maju. Suaraku tidak keras, tetapi cukup jelas. "Kalau kamu mau Baskara, ambil saja. Tapi jangan pernah lagi menjadikanku alat dalam permainan cintamu." Wajah Maya pucat pasi. Ia berhenti menangis, berbalik badan, dan lari tunggang langgang dari resepsionis. Sore itu, telepon dari Baskara masuk. Begitu aku mengangkatnya, suaranya terdengar sangat rendah dan tertahan. "Kudengar Maya datang ke tempatmu." "Iya. Dia hanya ingin membujukmu. Dia datang ke tempat kerjaku, jatuh, dan pura-pura jadi korban." Baskara terdiam. Aku mengirimkan tangkapan layar kamera pengawas kepadanya. Videonya sangat jelas. Aku mundur, ia meleset, dan jatuh. Tidak ada kontak sama sekali. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Akan kutanyakan padanya." Aku tiba-tiba merasa sangat hampa. Ia selalu seperti itu. Bahkan dengan bukti di depan mata, ia masih mau bertanya padanya. "Tidak usah. Pengacara Wijoyo yang akan mengurusnya." "Kirana." Suaranya tiba-tiba menjadi serak. "Kamu benar-benar sudah berubah." Aku menatap hujan di luar jendela. Aku tidak berubah. Aku hanya berhenti bersabar. Baskara sendiri datang ke London seminggu setelah itu. Hari itu, pusat restorasi mengadakan acara open house, dan aku bertugas menjelaskan proses restorasi pernis. Pencahayaan di ruang pameran lembut, penontonnya tidak banyak, tetapi semua mendengarkan dengan saksama. Aku berdiri di samping etalase, mengenakan jaket hitam, dengan papan nama di dada. Di sana tertulis namaku. Bukan istri keluarga Aditama, bukan istri Baskara. Hanya aku. Saat penjelasan hampir selesai, tiba-tiba ada keributan di dekat pintu masuk. Aku mengangkat kepala dan melihat Baskara berdiri di sana. Ia lebih kurus dari saat panggilan video, mengenakan mantel di bahunya, wajahnya pucat. Hermawan mendampinginya. Jelas ia belum pulih sepenuhnya, gerakannya pun lambat, tetapi matanya tidak lepas dariku. Seolah-olah ia akhirnya memastikan bahwa aku tidak sedang keras kepala, tetapi benar-benar tinggal di sini. Maya juga datang. Ia berdiri setengah langkah di belakang Baskara. Matanya merah, tampak seperti dipaksa datang. Aku hanya melirik sekilas, lalu mengalihkan pandangan dan melanjutkan penjelasanku. Dalam restorasi pernis ini, yang paling sulit bukanlah menambal retakan, melainkan memutuskan jejak mana yang harus ditinggalkan. Aku berhenti sejenak. Restorasi bukanlah menutupi permukaan. Jika restorasi yang salah dibiarkan, kerusakan justru akan semakin parah. Saat mengatakan ini, aku merasakan tatapan Baskara semakin dalam. Setelah open house selesai, Ibu Rina bertanya apakah aku butuh bantuan. Aku menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu. Saya bisa menanganinya sendiri." Ia menepuk pundakku. Lalu saat pergi melirik Baskara sekilas. Tatapannya datar, tetapi mengandung celaan yang jelas. Ruang pameran segera menjadi sunyi. Baskara berjalan ke hadapanku. "Kirana." Aku merapikan dokumen ke dalam map. "Pak Aditama, jika ada perlu, silakan hubungi pengacara." Ia mengerutkan kening. "Apa kita harus bicara seperti ini?" "Saat ini, kita hanya cocok bicara seperti ini." Maya tidak tahan dan angkat bicara. "Mbak Kirana, Mas Baskara belum sembuh, tapi dia rela terbang berjam-jam untuk menemuimu. Tidak bisakah Mbak bicara sedikit lebih lembut?" Aku menatapnya. "Apa aku yang menyuruhnya datang?" Maya terdiam. Baskara berkata dengan suara rendah, "Maya, kamu keluar dulu." Ia menatapnya dengan kaget. "Mas Baskara, keluar." Kali ini nadanya sedikit lebih tegas. Air mata Maya tumpah, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa lagi dan terpaksa berbalik badan keluar. Saat pintu tertutup, Baskara menatapku dan berkata dengan suara rendah dan serak, "Aku sudah menyuruhnya pindah dari kediaman Aditama." Aku mengangguk. "Selamat." Alisnya berkedut. "Kamu tahu aku datang ke sini bukan untuk mendengar itu. Lalu apa yang ingin kamu dengar?" Ia terdiam lama. "Pulanglah bersamaku." Aku tertawa kecil. "Pulang untuk apa? Melanjutkan merawatmu? Atau membereskan kekacauan keluarga Aditama lagi? Aku bisa menyewa perawat, dan aku akan bilang pada ibu agar tidak mengganggumu lagi." Lalu, ia tampak bingung dengan pertanyaanku. Aku melanjutkan untuknya, "Lalu Maya pergi, kamu menyewa perawat,
dan ibu mertua tidak lagi memakiku. Jadi aku harus kembali dan terus menjadi istri Aditama, begitu? Wajah Baskara perlahan memutih. Kirana, aku tahu. Dulu aku mengabaikanmu. Bukan mengabaikan. Aku menatapnya. Itu eksploitasi. Kata itu jatuh dan seluruh tubuhnya menegang. Aku tidak berhenti. Kamu menyebut perawatanku sebagai kebiasaan, pengabdianku pada keluarga Aditama sebagai kewajiban, dan setiap kompromiku sebagai pemakluman. Kamu tahu Maya melewati batas, tapi kamu bilang padaku, jangan membuat keributan. Kamu tahu aku tidak enak badan, tapi kamu bilang padaku, mengertilah. Kamu tahu aku juga akan terluka, tapi sebelum operasi kamu menggenggam tanganku dan memerintahkanku untuk merawatmu. Karena dia tidak bisa. Jakun Baskara bergerak, suaranya serak. Aku menyesali kata-kata itu. Menyesal pun tidak ada gunanya. Aku mengeluarkan perjanjian cerai dari tasku dan meletakkannya di atas meja panjang di ruang pameran. Tanda tangani. Ia menatap perjanjian itu, matanya sangat gelap. Aku tidak akan menandatanganinya. Aku tidak terkejut sedikit pun. Kalau begitu kita lanjutkan ke pengadilan. Tiba-tiba ia melangkah maju, lukanya tertarik, wajahnya pucat seketika. Tanpa sadar aku menggerakkan jariku. Gerakan yang sangat kecil, tetapi Baskara tidak melewatkannya. Secercah harapan muncul di matanya. Kamu masih mengkhawatirkanku. Aku menarik tanganku. Itu hanya ingatan otot dari 3 tahun pernikahan. Bukan cinta. Harapannya hancur seketika. Terdengar suara pelan dari luar pintu. Entah sejak kapan, Maya sudah berdiri di pintu masuk. Mungkin ia menguping. Wajahnya sangat buruk. Tiba-tiba ia mendorong pintu dan masuk sambil menangis. Mbak Kirana. Jangan paksa Mas Baskara. Dia sudah mengusirku demi Mbak. Apalagi yang harus dia lakukan. Aku menatapnya dan merasa lelah. Ia selamanya menempatkan dirinya di posisi korban. Tapi Baskara mengerutkan kening. Siapa yang menyuruhmu masuk? Maya terpaku. Aku tertawa. Baskara. Lihat. Dia bukan tidak bisa merawat orang, dia hanya terlalu pandai memilih waktu. Wajah Maya memutih. Aku membuka layar ponselku dan memutar rekaman suara. Itu adalah suara saat ia jatuh di area resepsionis tempo hari. Mbak Kirana, aku hanya datang untuk meminta maaf, kenapa Mbak menghinaku seperti ini? Setelah itu, terdengar jawaban jelas dari Pak Wijoyo. Mbak Maya datang ke tempat kerja dan membuat keributan, berulang kali mencoba melakukan kontak fisik. Ekspresi Baskara perlahan berubah. Maya panik dan membela diri. Bukan begitu. Waktu itu aku hanya kehilangan keseimbangan. Aku membuka tangkapan layar kamera pengawas juga. Di layar, aku mundur, ia meleset dan jatuh, tanpa ada kontak apapun. Materi ini sudah kuserahkan pada pengacara, kataku. Maya, kalau lain kali kamu melakukan hal yang sama, aku benar-benar akan melapor ke polisi. Bibir Maya bergetar, Baskara menatapnya, tetapi untuk pertama kalinya ia tidak membelanya. Namun, itu semua sudah tidak penting bagiku. Aku merapikan perjanjian cerai. Baskara, aku sudah memberimu kesempatan untuk menjagamu kamu. Kalau kamu tidak mau menandatangani, kita bertemu di pengadilan. Aku berbalik badan, hendak meninggalkan ruang pameran. Saat berjalan ke pintu masuk, tiba-tiba ia memanggilku dari belakang. Kirana, bagaimana jika kukatakan aku mencintaimu? Aku berhenti melangkah. Dulu, aku menantikan kata-kata itu sampai hatiku dingin. Tapi sekarang, saat akhirnya mendengarnya, rasanya hanya seperti buah persik yang sudah busuk dan terlambat. Aku berbalik dan menatapnya. Kalau begitu, dengan cinta itu, menjauhlah dariku. Baskara berdiri di bawah lampu ruang pameran, wajahnya pucat pasi. Aku tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Angin London di luar dingin, tetapi saat aku melangkah keluar, untuk pertama kalinya aku merasa udara begitu bebas. Pada hari aku kembali ke Indonesia, Jakarta diguyur gerimis. Sopir yang diatur Baskara sudah menjemput di bandara. Sopir itu melihatku dan sedikit canggung memalingkan muka. Nyonya, Bapak meminta saya untuk mengantar Anda ke rumah sakit. Aku meletakkan koper di samping. Tidak perlu, dan tolong jangan panggil saya Nyonya. Sopir itu tampak terkejut. Aku menambahkan, panggil saja saya Ibu Kirana. Wajahnya semakin canggung, ia hanya bisa mengangguk. Aku tidak pergi ke rumah sakit. Aku langsung menuju kantor hukum Pak Wijoyo. Di ruang rapat, Pak Wijoyo sudah menyusun materi-materi, gugatan cerai, pembagian harta, pencemaran nama baik, penyalahgunaan dana yayasan, bukti dari rumah sakit. Setiap tumpukan diberi label.
Ia mendorong dokumen baru ke hadapanku. Pak Aditama masih belum setuju dengan perceraian secara damai. Kita akan segera melanjutkan ke pengadilan, tetapi sebelumnya kita bisa melakukan mediasi. Sepertinya pihak sana sedang merasa sangat tertekan. Aku membolak-balik dokumen. Maya, video publiknya sudah dihapus, tetapi notaris sudah mengamankannya. Rekaman kamera pengawas di London juga ada. Yang lebih penting adalah dari pihak yayasan. Pak Wijoyo berhenti sejenak. Ada 7 pengeluaran yang tidak bisa ia jelaskan. Gaun, apartemen pribadi, konseling, barang-barang mewah, perawatan kecantikan, semua diproses sebagai biaya representasi. Meskipun jumlahnya tidak besar, tetapi sifatnya sangat buruk. Aku menatap angka-angka itu. Di belakang hampir setiap item, ada persetujuan dari Baskara. Dulu, melihat ini akan membuat hatiku dingin. Sekarang, ini hanyalah deretan bukti yang menunggu untuk dikembalikan ke tempatnya. Sore harinya, aku pergi ke rumah sakit. Bukan untuk menjenguk Baskara, melainkan untuk melengkapi dokumen rekam medis. Saat kembali menginjakkan kaki di koridor ICU, aku berhenti sejenak. Lantainya sudah bersih, tidak ada jejak darah, tidak ada jeritan, tidak ada Baskara yang menggenggam tanganku dan memerintahkanku untuk merawatnya. Tetapi tubuhku masih mengingat dinginnya malam itu. Seorang perawat di pos perawat melihatku dan segera menghampiri. Ibu Kirana. Ia menyerahkan sebuah amplop. Ini salinan rekam medis darurat yang Anda ajukan. Bukti pembayaran juga lengkap. Permohonan kamera pengawas sedang diproses oleh pihak rumah sakit, tetapi jika ada permintaan dari pengadilan, seharusnya tidak ada masalah. Aku menerimanya. Terima kasih. Ia bertanya dengan suara pelan. Anda baik-baik saja? Aku tersenyum. Lebih baik dari malam itu. Ia pun tersenyum. Syukurlah. Saat sedang berbicara, terdengar suara yang kukenal dari belakang. Kirana. Baskara berdiri di ujung koridor. Ia mengenakan mantel berwarna gelap, wajahnya masih pucat. Tidak ada sosok Maya di sampingnya. Lukanya jelas belum sembuh total, keringat membasahi dahinya. Aku menyimpan amplop itu. Pak Aditama. Mendengar sapaan itu, alisnya berkedut keras. Kamu datang ke rumah sakit tapi tidak mampir ke kamarku. Hanya untuk mengambil bukti. Wajahnya semakin pucat. Apa sekarang kamu hanya bisa bicara dengan nada tajam padaku? Aku menatapnya. Aku hanya mengatakan fakta. Ia mendekat 2 langkah dan merendahkan suaranya. Kirana, jangan sampai ke pengadilan. Apapun yang kamu inginkan, akan kuberikan. Kata memberikan dari mulutnya terasa seperti plester yang ditempelkan terlambat. Tetapi luka yang sudah membusuk sampai ke tulang tidak akan sembuh hanya dengan plester. Aku ingin bercerai. Selain itu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku mencoba menghindarinya dan berjalan pergi. Tiba-tiba ia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tanganku. Gerakan ini begitu ku kenal. Di depan ruang ICU pun, ia menggenggamku seperti ini. Bedanya, malam itu telapak tangannya berlumuran darah, sekarang berlumuran keringat dingin. Aku menunduk menatap tangannya. Lepaskan. Ia tidak melepaskan. Matanya menahan rasa sakit. Apa kamu sedikit pun tidak mengkhawatirkanku? Aku mengangkat wajah dan menatapnya. Baskara, aku sudah terlalu banyak khawatir. Khawatir saat maagmu kambuh, khawatir saat kamu begadang, khawatir kamu memaksakan diri demi yayasan, khawatir saat kamu berulang kali meninggalkanku demi Maya. Matanya sedikit bergetar. Aku mengucapkan kata demi kata dengan jelas, tapi rasa khawatir itu juga bisa habis. Jarinya perlahan mengendur. Aku berbalik badan dan berjalan pergi. Saat sampai di lobi lift, Maya keluar dari dalam. Ia mengenakan masker, matanya merah, dan tangannya membawa wadah makanan. Melihatku, ia jelas berhenti, lalu tanpa sadar mencoba mendekati Baskara. Tetapi Baskara tidak menopangnya. Perubahan kecil itu membuat wajah Maya memburuk. Aku mengabaikannya dan masuk ke dalam lift. Tepat sebelum pintu tertutup, aku mendengar Maya bertanya dengan suara pelan, Mas Baskara, apa Mbak Kirana datang untuk membuatmu marah lagi? Baskara tidak menjawab. Menatap bayanganku sendiri di pintu lift, aku tiba-tiba merasa pernikahan ini sudah jatuh ke tingkat yang konyol dan mengerikan. Mereka masih memainkan drama cinta segitiga, tetapi aku hanya ingin segera menurunkan tirai. Malam harinya, ibu mertuaku mengirim utusan untuk mengantarkan undangan pesta ulang tahun. Di atas kertas merah dan emas, tertulis dengan sangat megah. Keluarga Aditama berharap Kirana kembali dan berkumpul bersama. Pak Wijoyo melihatnya dan tersenyum dingin. Ini jebakan. Aku mengangguk. Saya akan datang.
Ia mengerutkan kening. Anda serius? Tentu saja. Aku menutup undangan itu. Mereka selalu berpikir aku tidak bisa hidup tanpa keluarga Aditama, kan? Kalau begitu, akan kutunjukkan dengan jelas. Aku datang bukan untuk berdamai, tapi untuk membuat perhitungan. Pesta ulang tahun ibu mertuaku diadakan di kediaman utama keluarga Aditama. Meskipun disebut pertemuan keluarga, tamu yang datang tidak sedikit. Kerabat keluarga Aditama, beberapa dewan yayasan, dan teman-teman ibu mertuaku semuanya hadir. Saat aku masuk, suara riuh di ruang tamu seketika berhenti. Ada yang menatapku dengan curiga, ada yang pura-pura tidak melihat, ada yang menunggu untuk melihatku menjadi bahan tertawaan. Ibu mertuaku duduk di kursi utama, mengenakan gaun sutra, dengan wajah dingin. Begitu melihatku, ia berkata, "Kukira kamu sudah lupa jalan pulang." Aku menyerahkan mantelku pada ART dan berkata dengan tenang, "Saya datang sesuai janji." Ia mendengus. "Kukira kamu sudah hidup enak di London dan tidak peduli lagi dengan hidup mati suamimu." Beberapa orang di ruang tamu berbisik setuju. "Kirana, kali ini kamu keterlaluan. Suami istri kok bisa sedingin itu?" Baskara terluka parah begitu, malah membuat keributan soal cerai. Aku tidak buru-buru membantah. Aku menatap Baskara. Ia duduk di sofa samping. Wajahnya muram. Lukanya belum sembuh, dan ia jauh lebih kurus dari sebelumnya. Ia menatapku dengan tatapan rumit. Maya duduk di sebelahnya. Hari ini ia mengenakan gaun berwarna biru muda, dengan kalung mutiara di lehernya. Aku langsung mengenalinya. Kalung itu adalah peninggalan almarhumah ibuku. Setelah menikah, aku menyimpannya di brankas kamar tidur keluarga Aditama. Kupikir brankas di rumah Baskara lebih aman. Sekarang, kalung itu ada di leher Maya. Bagus sekali. Aku khawatir bukti malam ini tidak cukup intuitif, tapi ia sendiri yang membawanya. Ibu mertuaku menyadari aku menatap kalung itu dan mengerutkan kening. "Apa yang kamu lihat?" "Maya hari ini membantu menyambut tamu, jadi aku meminjamkannya untuk mempercantik penampilannya." Aku tertawa. "Apa ibu sudah meminta izinku?" Wajah ibu mertuaku menegang. "Hanya karena sebuah kalung, kamu mulai perhitungan." Maya panik dan menyentuh kalungnya. "Mbak Kirana, apa ini milikmu? Kalau iya, akan segera ku lepas." Ia berkata sambil bergerak sangat lambat, seolah menunggu seseorang menghentikannya. "Benar saja," ibu mertuaku berkata dengan suara dingin, "tidak perlu dilepas." "Kirana, kalau kamu datang ke sini untuk membuat keributan, lebih baik kamu pergi." Aku memandang sekeliling ruangan. "Bu Sandra, apa ibu benar-benar menyuruhku pergi?" Ibu mertuaku menegang karena panggilanku. "Kamu panggil aku apa?" "Bu Sandra," ulangku. "Toh sebentar lagi ibu bukan lagi ibu mertuaku." Ruang tamu menjadi gempar. Baskara berdiri. "Kirana." Aku tidak menatapnya. Aku mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari tasku dan menyerahkannya kepada ART di samping. "Tolong sambungkan ke proyektor." Art itu tidak berani bergerak, ia menatap ibu mertuaku. Ibu mertuaku memukul meja. "Kirana, apa yang mau kamu lakukan?" Aku berkata. "Karena semua orang sudah berkumpul, jadi saya tidak perlu repot-repot menjelaskan satu persatu." "Menjelaskan apa? Kenapa saya tidak merawat Baskara? Kenapa saya mau bercerai? Dan kenapa kalung di leher Maya tidak bisa disebut pinjaman?" Wajah Baskara berubah. "Kirana, hentikan." Aku menatapnya. "Oh, jadi kamu tahu apa itu malu?" Ia terdiam. Aku melanjutkan, "Saat kalian menuduhku berdarah dingin di grup chat, menyindirku menelantarkan suami di media sosial, dan membiarkan netizen menyerangku di video pendek, apa kalian tidak berpikir aku akan malu?" Tidak ada yang bicara. Aku sendiri yang menyambungkan flash disk ke proyektor. Gambar pertama adalah rincian pembayaran rumah sakit. Di kolom pembayar, tertulis dengan jelas, Kirana Prameswari. Gambar kedua adalah persetujuan operasi. Tanda tangan. Kirana. Gambar ketiga adalah riwayat pengiriman instruksi perawatan pasca operasi ke grup chat. Aku berbalik dan menatap semua orang. Pada malam Baskara ditikam dan masuk rumah sakit, saya menandatangani surat, menyimpan catatan pembayaran, dan memberitahukan instruksi dokter kepada keluarga. Adakah satupun kewajiban saya sebagai istri yang saya abaikan? Ruang tamu menjadi sedikit hening, terdengar suara pelan. Ternyata dia menandatangani. Wajah ibu mertuaku masam. Itu sudah kewajiban sebagai istri. Baiklah. Aku membuka file keempat. Transkrip rekaman suara muncul di layar, dan suara Baskara mengalir dari speaker. Suara serak tetapi jelas. "Kirana, kamu harus tetap di sini dan merawatku.
Maya tidak bisa merawat orang. Seluruh ruang tamu langsung hening. Maya pucat pasi. Dan Baskara memejamkan mata. Ibu mertuaku panik dan berkata, Baskara saat itu kehilangan banyak darah, kata-katanya tidak serius. Aku membuka catatan dokter di rekam medis. Pasien sadar, jawaban akurat. Ibu mertuaku membuka mulut tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Aku beralih ke halaman berikutnya. Itu adalah tangkapan layar video publik Maya. Ada orang yang pergi di saat paling sulit, ada juga yang berusaha keras untuk merawat. Halaman berikutnya adalah riwayat chat di grup kerabat Aditama yang menjelek-jelekanku. Wajah beberapa orang yang tadi menyalahkanku berubah satu persatu. Aku tidak berhenti. File berikutnya adalah pengeluaran Maya selama 3 bulan. Gaun, tiket pesawat, apartemen, perawatan kecantikan pribadi, konseling, parfum, perhiasan, biaya perawatan, semuanya diproses sebagai biaya proyek Yayasan Aditama. Di banyak di antaranya, ada catatan, sudah dikonfirmasi oleh Bapak, disetujui oleh Ibu Kirana. Aku berbalik dan menatap Maya. Mbak Maya, kapan saya pernah menyetujuinya? Air mata Maya kembali tumpah. Aku tidak tahu soal prosedur administrasi seperti itu. Aku membuka email dari bagian administrasi. Di sana tertulis dengan jelas. Atas permintaan Mbak Maya dan sesuai arahan Bapak, mohon untuk diproses. Beliau juga mengatakan bahwa Ibu Kirana tidak akan mempermasalahkannya. Maya benar-benar kehilangan warna di wajahnya. Baskara menatap layar, matanya seolah tertusuk dalam. Ia akhirnya sadar. Aku tidak sedang emosi dan membuat keributan, melainkan akan membongkar seluruh pembukuan selama 3 tahun. Ibu mertuaku masih mencoba membela. Hanya karena Maya salah memproses beberapa pengeluaran, apa harus membuat keributan di pesta ulang tahunku? Kalau begitu, bagaimana dengan kalung itu? Aku mendekati Maya. Ia tanpa sadar menutupi lehernya. Aku berkata, kalung mutiara ini adalah peninggalan almarhumah ibuku. Menurut catatan pembukaan brankas, 3 hari yang lalu pukul 17.17, Bu Sandra membuka brankas menggunakan hak akses cadangan. Dan malam itu, Maya mengenakan kalung itu untuk berfoto. Aku menampilkan tangkapan layar kamera pengawas di layar. Terlihat jelas ibu mertuaku membuka brankas. Kali ini, bahkan kepala keluarga Aditama yang tadinya diam di samping kursi utama pun mengerutkan kening. Ia akhirnya angkat bicara. Sandra, kamu meminjamkan peninggalan Ibu Kirana kepada orang lain? Wajah ibu mertuaku pucat seperti abu. Aku hanya ingin dia terlihat lebih baik. Kepala keluarga memukul meja. Bodoh. Maya panik mencoba melepas kalung itu. Pengaitnya tersangkut, semakin panik semakin tidak bisa, hampir saja putus. Aku mengulurkan tangan. Jangan sentuh. Ia terpaku. Aku memanggil ART untuk membawa nampan dan menyuruhnya meletakkan kalung itu di sana. Semua orang menatap. Kali ini, tidak ada yang bilang aku perhitungan. Itu bukan sekadar perhiasan, melainkan peninggalan ibuku. Maya berdiri di sana, seolah-olah selembar kulitnya telah dikupas. Baskara berkata dengan suara rendah, Kirana, maaf. Aku benar-benar tidak tahu soal kalung itu. Aku meliriknya, banyak hal yang tidak kamu ketahui. Karena kamu tidak pernah mau tahu. Wajah Baskara menegang. Saat itu, Maya tiba-tiba berteriak sambil menangis. Aku hanya sangat mencintai Mas Baskara. Aku tidak pernah berniat merebut barang-barangmu. Begitu kata-kata itu keluar, ruang tamu menjadi semakin hening. Ia sendiri sadar telah salah bicara dan panik menutup mulut. Ibu mertuaku pusing, dan para kerabat saling berpandangan. Akhirnya, tidak ada lagi yang berani mengklaim mereka hanya teman. Aku menatap Maya dan berkata dengan tenang, akhirnya kamu berhenti berpura-pura baik. Seluruh tubuhnya gemetar. Baskara terpaku di tempat, seolah-olah baru pertama kali melihat wujud aslinya dengan jelas. Aku menerima nampan itu. Materi malam ini akan dikirimkan secara serentak oleh pengacara Wijoyo kepada pihak-pihak terkait. Aku menatap ibu mertuaku. Bu Sandra, mengenai pengambilan peninggalan ibuku tanpa izin, saya akan menunda tindakan hukum. Lalu aku menatap Maya. Mbak Maya, pencemaran nama baik, penyalahgunaan dana, dan pelecehan di tempat kerja, kita bertemu di pengadilan. Terakhir, aku menatap Baskara. Gugatan cerai, mediasi pertama sebelum sidang, jangan lupa tanda tangan. Setelah mengatakan itu, aku mengambil kalung itu dan berbalik pergi. Kali ini, tidak ada yang menahanku. Ruang pesta di belakangku sunyi senyap seolah tombol jeda telah ditekan. Saat keluar dari kediaman utama keluarga Aditama, hujan sudah reda.
Kalung mutiara di tanganku terasa sangat dingin. Aku menggenggamnya erat, dan dalam hati aku hanya berkata satu hal pada ibuku. Akhirnya, aku mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Setelah pesta itu, citra keluarga Aditama hancur total. Pertama, Dewan Yayasan menuntut audit internal, dan rincian pengeluaran Maya diperiksa satu persatu. Kemudian, identitas pria yang menyerbu masuk ke pesta dengan pisau terungkap. Dia bukanlah mantan rekan bisnis yang gila. Namanya Tanaka, mantan pacar Maya sebelum ia kembali ke Indonesia, dan juga penjamin bersama atas utang yang dibuatnya di luar negeri. Fakta ini diberitahukan oleh Pak Wijoyo. Saat ia menyerahkan materi, dahinya berkerut dalam. Maya mengatakan kepada Baskara bahwa pria bernama Ken itu adalah penguntit, tetapi penyelidikan polisi menemukan bahwa keduanya memiliki utang bersama. Ken menyerbu masuk ke pesta karena Maya berjanji akan membayar sebagian utangnya dengan dana proyek Yayasan Aditama, tetapi ia mengingkarinya. Saat membolak-balik materi itu, hatiku tidak bergejolak. Banyak kebenaran yang sudah meninggalkan jejak sebelum muncul ke permukaan. Maya terlalu terburu-buru untuk mendapatkan hati Baskara. Ia tinggal di rumahnya, masuk ke yayasan, dan muncul di berbagai acara sebagai konsultan proyek, bukan karena ia lemah dan tidak punya tempat bersandar, melainkan agar Baskara membereskan kekacauannya. Pisau itu tidak hanya menusuk tubuh Baskara, tetapi juga kebohongannya. Pada hari polisi memeriksa Maya, Baskara juga menemaninya. Aku tidak pergi, tetapi Pak Wijoyo mengirim asistennya. Menurut laporan asisten, Maya menangis histeris di ruang interogasi. Awalnya ia menyangkal utangnya, tetapi setelah polisi menunjukkan riwayat percakapan dan transfer, ia akhirnya mengaku dan beralasan ia hanya terlalu takut untuk memberitahu Baskara. Baskara berdiri di luar pintu, diam 1000 bahasa. Saat Maya keluar, ia mencoba meraih tangan Baskara. Mas Baskara, aku tidak sengaja menipumu. Aku hanya takut. Baskara mundur selangkah. Langkah itu membuat darah di wajah Maya surut. Dulu, jika ia meneteskan air mata, hati Baskara akan luluh. Tapi kali ini, hatinya telah tercabik-cabik oleh pisau dan pembukuan setebal layar. Ia akhirnya sadar. Maya bukanlah makhluk rapuh seperti kaca, melainkan gagang pisau. Dan yang dipaksa memegang mata pisaunya hingga terluka adalah aku. Dari kantor yayasan juga keluar keputusan. Banyak biaya yang dikeluarkan Maya atas nama konsultan melanggar peraturan, dan sebagian dana diminta untuk dikembalikan. Kwitansi yang diproses sebagai proyek fiktif sedang diselidiki lebih lanjut. Ibu mertuaku saking marahnya sampai membanting 2 vas di rumah. Ia menelepon Baskara, memaki Maya sebagai pembawa sial, lalu mengeluh bahwa keluarga Aditama dipermalukan karena Kirana tidak melihat gambaran besarnya. Untuk pertama kalinya, Baskara tidak setuju dengannya. Bu, yang salah adalah kita. Ibu mertuaku tertegun di seberang telepon. Apa maksudmu? Aku yang mengambil kalung itu, kamu yang menyetujui pengeluaran, tapi bukankah semua ini terjadi karena kamu membawa anak itu ke rumah? Kirana hanya mengungkap fakta. Kata-kata ini kudengar dari Hermawan. Ia datang ke tempatku atas nama Baskara untuk mengantarkan dokumen pembagian harta. Baskara akhirnya mau bekerja sama dalam pembagian harta. Hermawan meletakkan dokumen di hadapanku dan berkata dengan suara pelan, Ibu Kirana, kondisi Bapak akhir-akhir ini tidak begitu baik. Aku tidak berhenti membolak-balik dokumen. Dokter yang akan menanganinya. Beliau semalaman terjaga di kamar tidur yang dulu Anda tempati bersama. Aku mengangkat wajah menatapnya. Hermawan segera terdiam. Pak Hermawan, saya tidak mau mendengar hal seperti itu. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, maaf Bu. Aku kembali menunduk melihat dokumen. Rekening bersama selama pernikahan, hak guna hibah pribadi Baskara, hasil investasi. Saat melihat salah satu item, aku berhenti. Apartemen Maya. Hermawan menjelaskan, apartemen itu dibeli oleh Bapak setelah menikah dan didaftarkan atas nama Bapak. Mbak Maya hanya tinggal sementara di sana. Sementara, aku mengeluarkan catatan perusahaan manajemen yang telah kusimpan. Dia sudah tinggal di sana selama setengah tahun. Biaya utilitas dan internet semuanya didebit dari rekening Baskara, dan dananya berasal dari pendapatan setelah menikah. Wajah Hermawan menjadi canggung. Mengenai itu, akan kami tambahkan. Aku menutup dokumen. Sampaikan pada Baskara, jangan lagi mencoba menguji batas kesabaranku. Ibu Kirana, Bapak tidak bermaksud begitu. Aku menatap Hermawan. Ia pun tahu apartemen itu bermasalah. Ia hanya ingin menguji apakah aku akan melewatkannya.
Orang-orang yang sudah terbiasa dengan Kirana sebagai istri Aditama menganggap banyak hal yang kulewatkan demi menjaga citra adalah hak mereka. Tapi sekarang berbeda. Sore harinya, Baskara sendiri yang datang ke kantor hukum. Ia duduk di seberangku, di tangannya ada obat, wajahnya masih pucat. Pak Wijoyo duduk di samping, merekam semuanya. Baskara menatapku dan berkata dengan suara rendah, apartemen itu juga akan dimasukkan dalam pembagian. Aku mengangguk. Baik. Kontrak konsultan Maya dengan yayasan sudah dibatalkan. Sudah seharusnya. Uang yang ia selewengkan akan kusuruh kembalikan. Harus dikembalikan ke yayasan, bukan kepadamu. Ia berhenti sejenak. Aku mengerti. Ruang rapat menjadi hening. Tiba-tiba ia berkata, Kirana, malam itu, aku benar-benar berpikir kamu akan tinggal. Aku mengangkat mata. Aku tahu. Ia tersenyum pahit. Kamu tahu? Tentu saja, kataku. Karena kamu selalu berpikir begitu. Rasa sakit terpancar di matanya. Aku hanya tidak menyangka kamu akan pergi begitu saja. Baskara. Aku tidak tiba-tiba pergi malam itu. Ia tertegun. Aku berkata, setiap kali kamu memintaku untuk memahami Maya, aku melangkah satu langkah keluar. Saat kamu membiarkan Maya tinggal di rumah Aditama, satu langkah. Saat kamu menggunakan namaku untuk memproses pengeluarannya, satu langkah. Saat akhir tahun kamu menemaninya dan menyuruhku mengantar ibu mertua ke rumah sakit, satu langkah. Malam itu hanyalah langkah terakhir. Sudut mata Baskara memerah. Ini pertama kalinya aku melihatnya begitu rentan. Baskara yang dulu selalu tenang, mengendalikan segalanya, dan memandang rendah dari atas. Tetapi aku tidak merasa iba sedikit pun. Aku hanya merasa semuanya sudah terlambat. Ia berkata dengan suara serak, tidak bisakah kita kembali lagi? Aku menggeleng. Jalan kita sudah berbeda. Satu kalimat itu membuatnya terpaku di kursinya. Pak Wijoyo segera menyodorkan dokumen mediasi. Pak Aditama, jika Anda setuju, Anda bisa mengurangi biaya pengadilan di masa depan. Baskara tidak melihat dokumen itu. Ia hanya menatapku. Kalau kamu tidak menandatangani, kita tunggu putusan pengadilan. Ia memejamkan mata. Kamu benar-benar tidak mau menoleh ke belakang. Aku menjawab tanpa ragu, iya. Ruang rapat hening lama. Saat kukira ia akan menolak lagi, ia mengambil pena dan menandatangani perjanjian mediasi awal. Saat ujung pena turun, kulihat tangannya sedikit gemetar. Tapi aku tidak mengulurkan tangan. Saat keluar dari kantor hukum, hari sudah gelap. Baskara berdiri di bawah tangga dan tiba-tiba bertanya, kalung itu, apa masih kamu pakai? Aku menyentuh kotak di dalam tasku. Iya. Matanya berbinar sejenak. Di tempat di mana kamu tidak ada. Cahaya itu segera padam. Saat aku berbalik badan hendak masuk ke mobil, terdengar suara samar dari belakang. Kirana, maafkan aku. Aku tidak menoleh ke belakang. Permintaan maaf yang terlambat seperti menelan obat kadaluarsa. Pahit, tetapi tidak menyembuhkan penyakit apapun. Pada hari pengurusan perceraian, Baskara datang sangat awal. Saat aku tiba di depan kantor catatan sipil, ia sudah berdiri di samping tangga. Jakarta sudah memasuki musim gugur, anginnya sedikit dingin. Ia mengenakan mantel hitam, wajahnya sedikit lebih baik dari sebelumnya, tetapi jelas lebih kurus. Melihatku turun dari mobil, ia tanpa sadar hendak maju, berjalan 2 langkah lalu berhenti. Mungkin ia akhirnya belajar bahwa aku tidak suka ia terlalu dekat. Pak Wijoyo menemaniku masuk. Pengacara Baskara juga sudah tiba. Dinding putih kantor catatan sipil sangat bersih, beberapa pasangan duduk di koridor. Ada yang membawa buket bunga untuk mendaftar pernikahan, ada juga yang datang untuk bercerai, duduk diam dengan jarak. Aku dan Baskara duduk di bangku, dengan satu kursi kosong di antara kami. Dulu kami juga pernah ke sini. Hari itu saat mendaftarkan pernikahan, ia tiba lebih awal dariku. Mengenakan setelan jas, membawa buket mawar putih, ia menunduk dan berkata padaku, Kirana, mulai sekarang aku tidak akan membuatmu sedih. Dulu, aku percaya itu. Saat muda, kita selalu berpikir janji itu punya bobot. Baru belakangan kita tahu, beberapa janji diucapkan hanya karena suasananya pas. Petugas yang bertugas membolak-balik dokumen dan akhirnya mencoba mengonfirmasi apakah perasaan kedua belah pihak sudah benar-benar retak. Aku mengangguk. Iya. Baskara diam. Petugas itu menatapnya. Pak Aditama. Ia berkata dengan suara rendah. Saya tidak merasa perasaan kami sudah retak. Aku tidak terkejut sedikit pun. Pak Wijoyo melirikku. Aku berkata, kalau begitu kita lanjutkan di pengadilan.
Baskara menatapku seolah tersengat. Kirana, bisakah kita bicara berdua sebentar? Pak Wijoyo mengerutkan kening. Aku mengangkat tangan. Boleh. Di ruang istirahat kecil di ujung koridor, aku dan Baskara berdiri berhadapan. Di luar jendela adalah taman kantor catatan sipil, daun-daun ginkgo sudah setengah menguning. Baskara menatapku lama dan berkata dengan suara serak. Selama ini aku terus berpikir, kenapa kita bisa jadi seperti ini? Aku tidak berkata apa-apa. Ia tertawa mencela diri sendiri. Awalnya kupikir karena kamu terlalu dingin. Lalu kupikir karena Maya menipuku. Dan akhirnya aku sadar. Sejak awal sudah salah. Kukira ia akan menangis, tapi aku hanya diam mendengarkan ceritanya. Aku tahu kamu sudah banyak berkorban untuk keluarga Aditama. Dulu pun bukannya aku tidak tahu. Aku hanya merasa suami istri tidak seharusnya membuat perhitungan. Tidak membuat perhitungan versimu adalah menuntutku untuk tidak membuat perhitungan, kan? Tenggorokan Baskara tercekat. Aku melanjutkan, kamu memberikan uang pada Maya itu membantu teman. Kamu menyuruhku membereskan kesalahannya itu ke lapangan dada. Kamu menyuruhku merawatmu itu tanggung jawab istri. Lalu aku? Lelahku jadi apa? Sakit hatiku jadi apa? Keinginanku untuk tidak lagi bersabar jadi apa? Sudut matanya memerah. Aku bersalah padamu. Aku tertawa. Baskara. Permintaan maaf itu bukan tombol urungkan. Ia terdiam lama. Lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku mantelnya. Kotak itu terbuka, berisi cincin kawin yang kutinggalkan di kamar tidur keluarga Aditama. Ternyata ia selalu membawanya. Selama cincin ini ada, aku merasa kita belum berakhir. Aku menatap cincin itu. Dulu saat ia memasangkannya di tanganku, itu seperti lingkaran cahaya yang lembut. Kemudian itu berubah menjadi rantai. Sekarang, itu hanyalah sepotong logam. Cincin itu tertinggal karena aku tidak menginginkannya lagi. Tangan Baskara gemetar. Aku mendorong perjanjian cerai di hadapannya. Tanda tangani. Ia mengangkat kepala menatapku. Di matanya, ada perjuangan terakhir. Kalau aku menandatanganinya, apa kamu benar-benar tidak akan menemuiku lagi? Saat ada urusan hukum yang perlu, kita akan bertemu. Bukan seperti itu. Baskara. Aku menatapnya. Jangan salah mengira batasan yang kubuat sebagai ruang kosong untuk menahanmu. Wajahnya perlahan menjadi kelabu. Aku menambahkan, kamu menderita sekarang bukan karena seberapa besar kamu mencintaiku. Melainkan karena kamu akhirnya kehilangan orang yang selamanya akan membereskan kekacauanmu. Kata-kata ini kejam, tetapi benar. Baskara memejamkan mata. Seolah-olah benar-benar dihancurkan olehku. Setelah waktu yang lama, ia berkata dengan pelan, bagaimana kamu bisa sedingin itu? Bisa. Tiba-tiba ia tertawa sangat pahit. Dulu aku tidak suka kamu terlalu pendiam. Sekarang aku baru mengerti. Bukan kamu yang tidak punya kata-kata, tapi aku yang tidak mau mendengar. Aku tidak menjawab. Ia menunduk menatap perjanjian itu, pena berhenti lama di ujung jarinya. Akhirnya, ia menandatanganinya. Saat 3 kata Baskara Aditama tertulis di atas kertas, di dalam hatiku tidak ada rasa lega yang kubayangkan, hanya ada kelelahan seperti debu yang mengendap. Pak Wijoyo memeriksa tanda tangan dan mengangguk. Pembagian harta dan kasus pencemaran nama baik selanjutnya akan terus diproses. Bagian perceraian secara damai juga bisa dilanjutkan. Meskipun masih ada masa tunggu perceraian, kali ini aku tidak lagi berjalan sendirian. Baskara tidak lagi menahan. Saat keluar dari kantor catatan sipil, Maya tiba-tiba muncul di pintu masuk. Ia tampak sangat kuyu, riasan pun tidak bisa menutupi kantung matanya. Begitu melihat Baskara, ia berlari menghampiri. Mas Baskara, kamu benar-benar menceraikannya. Lalu bagaimana denganku? Begitu kata-kata itu keluar, ia sendiri tertegun. Baskara menatapnya, dengan tatapan seperti melihat orang asing. Bagaimana denganmu? Itu bukan urusanku. Wajah Maya pucat pasi. Kamu dulu tidak seperti itu. Mendengar kata-kata itu, aku hampir tertawa. Kata-kata itu juga pernah diucapkan Baskara padaku. Saat kehilangan alat yang praktis, orang memang akan merindukan betapa mudahnya alat itu digunakan dulu. Maya menatapku dengan tatapan dendam. Mbak Kirana, puas sekarang. Kamu yang menghancurkan semua orang. Aku menatapnya. Yang menghancurkanmu bukan aku, tapi keserakahanmu sendiri. Saat ia hendak menerkamku, Pak Wijoyo menghalanginya. Baskara pun tanpa sadar hendak melangkah maju, tetapi terpaku oleh tatapanku. Aku tidak butuh ia membelaku. Petugas keamanan segera datang dan menarik Maya pergi.
Ia menangis histeris sambil berkata ia hanya salah mencintai orang. Pak Wijoyo mengingatkan dengan tenang, Mbak Maya, mengenai pencemaran nama baik dan penyalahgunaan dana yayasan yang melibatkan Anda, proses hukum terkait tidak akan berhenti hanya karena Anda menangis. Ia akhirnya diam. Saat dibawa pergi, ia masih menatap Baskara dengan putus asa, tetapi Baskara tidak menatapnya. Ia terus menatapku. Aku berbalik badan dan masuk ke mobil. Kali ini, ia tidak memanggilku. Saat mobil meninggalkan kantor catatan sipil, dari kaca spion aku melihat Baskara masih berdiri di tempatnya. Di tangannya masih tergenggam kotak cincin itu. Angin musim gugur mengibaskan ujung mantelnya. Ia tampak seolah-olah akhirnya mengerti apa yang telah ia hilangkan dengan tangannya sendiri. Tapi itu semua sudah bukan urusanku lagi. Setelah kembali ke apartemen di London, aku menerima email penerimaan kerja resmi dari pusat restorasi. Kalimatnya sangat sederhana. Selamat datang kembali. Itu adalah sambutan bukan sebagai istri keluarga Aditama, melainkan sebagai Kirana. Aku menatap kata-kata itu lama, lalu menekan tombol konfirmasi. Saat terbang ke London untuk kedua kalinya, aku tidak membawa koper, hanya tas kabin dan kalung mutiara peninggalan ibuku. Urusan di Jakarta belum sepenuhnya selesai. Pembagian harta masih dalam proses. Maya dipaksa mengembalikan sebagian biaya dari yayasan. Sidang pencemaran nama baik juga memasuki mediasi pra-peradilan. Ia mencoba menghubungiku, mengatakan akan meminta maaf secara terbuka jika aku mencabut gugatan. Aku tidak menemuinya. Permintaan maaf adalah urusannya, menuntut adalah urusanku. Keduanya tidak bertentangan. Ibu mertuaku juga kemudian mengirim pesan melalui orang lain. Ia sudah tua dan tidak tahan guncangan. Mengingat pernah menjadi keluarga, ia berharap aku tidak lagi mempermasalahkan soal kalung. Aku hanya menyuruh Pak Wijoyo membalas satu kalimat, menggunakan peninggalan orang lain tanpa izin bukanlah masalah sepele keluarga. Kepala keluarga Aditama menelepon langsung. Suaranya yang serak berkata bahwa keluarga Aditama bersalah padaku. Aku tidak melampiaskan amarah, hanya menjawab dengan tenang, Bapak, saya tidak akan pernah kembali ke keluarga Aditama. Ia terdiam lama, dan akhirnya menghela napas. Kirana, keluarga Aditama tidak punya berkah. Aku mengabaikan kata-kata itu. Berkah tidak datang dari langit, melainkan lahir dari penghargaan yang tulus. Keluarga Aditama hanya tidak memilikinya. Saat pesawat mendarat di London, langit cerah. Ibu Rina datang menjemput, melihat kalung mutiara di leherku dan tersenyum. Sangat cocok untukmu. Aku menyentuh kalung itu. Peninggalan ibuku. Matanya melembut. Ibumu pasti akan bangga padamu. Aku tidak berkata apa-apa, tetapi tiba-tiba hidungku terasa perih. Hari-hari setelah mulai bekerja sangat sibuk. Proyek di pusat restorasi lebih rumit dari yang kubayangkan. Setiap pagi, aku membeli kopi dan roti di seberang jalan. Siang hari aku mengurung diri di bengkel untuk mencatat, menganalisis retakan, mencocokkan warna, membersihkan, dan melakukan tes restorasi. Malam hari aku kembali ke apartemen dan membuat sup sederhana. Tidak ada lagi yang menelepon di tengah malam menyuruhku ke rumah sakit, tidak ada yang melimpahkan kekacauan. Tidak ada lagi yang berkata, kamu harus tetap di sini dan merawatku. Hidup begitu tenang, seperti selembar kain yang akhirnya disetrika licin. Awalnya masih ada bagian yang tidak biasa. Saat terbangun di suatu tengah malam, tanpa sadar aku mencari ponsel, berpikir ada pesan lagi dari ibu mertuaku. Tapi layarnya kosong. Tidak ada panggilan tak terjawab, tidak ada kata-kata celaan, tidak ada urusan keluarga yang harus segera diurus. Aku duduk lama di tepi tempat tidur dan tiba-tiba tersenyum. Aku sadar, kebebasan itu pada awalnya bukan dimulai dari keriuhan, melainkan dari kesunyian. Sebulan kemudian, masa tunggu perceraian berakhir. Aku menyerahkan proses selanjutnya kepada Pak Wijoyo. Katanya Baskara datang ke pengadilan dan menandatangani dengan sangat cepat. Ia tidak lagi mencoba mengulur waktu. Pak Wijoyo mengirimkan foto surat cerai. Kata cerai. Aku menatap foto itu, tidak menangis, tidak juga mengunggahnya ke media sosial. Aku hanya menyimpannya di folder bernama Awal Kehidupan Baru. Malam itu, aku menerima email dari Baskara. Tidak ada subjek, isinya sangat panjang. Ia menulis bahwa ia akhirnya belajar cara minum obat sendiri. Ibu mertuanya pindah ke panti jompo lain dan tidak lagi bisa menyuruh orang lain mengatur segalanya secara gratis. Kasus Maya sudah selesai, dan ia sudah meninggalkan Jakarta. Rumah baru itu tidak lagi ia tinggali.
Ia bermimpi setiap hari tentang koridor itu, tentang saat aku menunduk dan berkata, iya. Terakhir ia menulis, Kirana, aku tahu aku tidak punya hak untuk memintamu kembali. Aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Aku akhirnya mengerti, hari itu kamu bukan meninggalkanku, melainkan pergi untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Aku selesai membacanya, tetapi tidak membalas. Beberapa kata cukup untuk dilihat, tidak perlu membiarkannya masuk lagi ke dalam hidupku. 3 bulan kemudian, pusat restorasi mengadakan pameran publik kecil. Partisi pernis yang kutangani menjadi karya utama. Pada hari pertama, aku berdiri di samping karya itu dan memberikan presentasi. Di barisan penonton ada wajah-wajah asing, juga wajah Ibu Rina dan rekan-rekanku. Aku berbicara dalam bahasa Inggris. Karya ini pernah mengalami kerusakan, juga pernah mengalami restorasi yang salah. Yang bisa kita lakukan bukanlah menyembunyikan semua jejak, melainkan memastikan bagian mana yang harus dihilangkan, dan bekas luka mana yang harus ditinggalkan dengan jujur. Di sana aku berhenti sejenak. Lampu menyorotku. Tiba-tiba aku teringat lampu merah di depan ICU. Teringat tatapan menghakimi di kediaman Aditama. Teringat cincin itu di depan kantor catatan sipil. Pemandangan itu masih ada, tetapi tidak lagi mengikatku. Aku melanjutkan, restorasi yang baik adalah memastikan karya itu tidak akan lagi terluka oleh kesalahan. Tepuk tangan bergemuruh. Aku melihat Ibu Rina di barisan penonton tersenyum padaku. Pada saat itu aku mengerti. Yang kubicarakan bukan hanya benda pameran, tetapi juga diriku sendiri. Setelah pameran selesai, aku menerima sebuah buket bunga. Tidak ada nama pengirim. Di kartu hanya tertulis satu kalimat. Semoga kamu damai dan bebas. Aku tahu dari siapa itu. Aku tidak membuang bunga itu, tetapi juga tidak membawanya pulang. Aku meletakkannya di meja di ruang bersama pusat restorasi, agar semua orang bisa melihatnya saat lewat sambil minum teh. Buket bunga itu tidak lagi milik masa lalu yang penuh penyesalan. Itu hanya menjadi seikat bunga. Senja hari, aku berjalan sendirian menuju apartemen. Lampu-lampu di sudut jalan London menyala, dan dari toko roti tercium aroma mentega yang akrab. Aku membeli sebuah croissant, duduk di bangku pinggir jalan, dan memakannya perlahan. Layar ponselku menampilkan pesan terakhir dari Pak Wijoyo. Permintaan maaf publik Maya telah diumumkan. Uang ganti rugi telah ditransfer. Kompensasi pembagian apartemen atas namanya juga telah selesai. Terima kasih atas kerja keras Anda. Semuanya sudah selesai. Aku menatap 4 kata semuanya sudah selesai dan menghela napas pelan. Akhir bukanlah suara pintu yang tertutup. Itu adalah lunasnya selembar tagihan, berlakunya selembar perjanjian, sebuah panggilan telepon yang tidak akan pernah diangkat lagi, sebuah cincin yang tidak akan pernah dipakai lagi. Itu adalah saat kamu duduk di sudut jalan di negeri asing pada senja hari, dan tiba-tiba sadar bahwa kamu sudah lama tidak mengingat orang yang menjadi sumber rasa sakit itu. Aku memasukkan ponsel ke dalam tas. Di ufuk langit masih tersisa cahaya keemasan yang sangat tipis. Aku berdiri dan berjalan ke arah rumah. Tidak ada orang yang mengejar dari belakang. Aku juga tidak ingin ada yang mengejar. Hidupku tidak pernah di kamar rumah sakit Baskara, tidak di panggung Maya, tidak di belakang panggung keluarga Aditama. Itu adalah sebuah jalan yang panjang. Aku pernah tersesat, berhenti, dan menahan diri. Tapi sekarang, aku kembali berjalan maju. Setiap langkah selanjutnya adalah untuk diriku sendiri.